Boleh, sayang boleh. Wow. Mantap dia aku pun. Silakan. Apa Maaf ya sederhana ya. Ih, ini udah lebih dari sederhana. Makanan kami roti terus. Ayo makan, ayo. Jangan lagi. Ayo Una sayang makan yuk. Oh, Ini enggak sayur muncul. enggak, aku di tas itu tadi. Oh ini. Dirinya anu. Oh, makasih. Ayo makan, ayo makan. Oh. Ikan teri lagi. Terus nasinya pakai daun jeruk, wis. Mantap lah. Mantap lah. Terima kasih loh kak. Aku yang makasih loh, udah dikunjungi. Mana lah kami? Kita lah ya. Ini tengoklah. Banyak makan ya kak. Aku pun, Tambah, harus tambah. aku pun banyak ini kak. Harus. Sayap. Ambil. Inilah Teri. pemenangnya. Gila. Mana HP kakak? Ini Biar mereka tahu ini apa sayang? keinian kami. Ini pakai Oh, dia tank pakai top, tank top. jangan. Emang kenapa kalau Kok? pakai tentang? Ah. Cowok-cowok Indonesia banyak yang Iya, sangean, malas aku. Kok pakai inilah biar bisa dia bisa sama kita. Dia masuk live kita. Pakai apa nih bang? Pakai baju kaos, bijir. Nggak ada aku bawa. Enggak ada yang bawa. Amin. Iya. Kotor semua bajuku. Bijir. Serius? Mau kaos? Boleh kak. Sebenarnya sudah kode-kode dari tadi. Mantap. Mantap kali kak. Mana minum kena ini ya? Hah? Yang paling dikit. Sama nih. Pedas anjir. Maaf deh. Mana? Mana harus cuci tangan lagi aku. Nah, sama. Mantap kan? Enak kali. Layak aja kakinya nah, gak usah malu-malu. Alah udah, kita doangnya. Ini kamera belakang jadinya nih. Boleh. Oke, masuk kamera belakang guys. Mantap. Mantap. Kalian ada kayak gini guys. Makan. Kami bintangnya hari ini. Wah. Mantap kali bah. Kaki di atas. Aku udah lama kali nggak makan pakai tangan. Oh ya? Pakai sendok terus. Di rumah GF gak bisa ya? Bukan nggak bisa tapi. Nggak enak takutnya ya? Orang itu jijik kan. Dia aku dibilang pakai tangan loh. Dia tahu. Dia tahu. Oke. Guten Appetit Leute. Gue dengar sih. Nasi udah dingin lagi. Maaf ya. Mana ada? Bisa nggak? Aku Orang suka udah ini. nasi dingin terus ini makannya. Iya, aku suka. Iya sih. Gulanya dikit kan? Karena emang suka kalau Aso. Nggak suka nasi panas. Siapnya. Bukan alasan. Pedas sekali cabenya kan? Cabai yang hijau itu ya? Udah lama aku nggak makan cabai. Berapa lagi kak itu cabenya? Murah. Nanti lah ya. Aku Aman. mau beli kalau mau pulang. Aman. Berapa kak? Aman. Enggak ada Aman. makannya kayak gitu. Aman. Dia murah dan pedes. Banyak lah ya. Aku salah pulsa mancing. Yang mau direkam aku. Jelas. Kok sering makan cabai kan? Di rumah. Oh ya? Aku ono cabai di rumah. Jadi kayak getar-getir gitu di lidahku ini. Udah lama nggak makan cabai. Aku kan ini. Nggak ada dapur sendiri jadi. Bebas ya. Bebas masak apa.
Tapi kamu sering masakin mereka nggak, Nah? Enggak sering sih. Kalau pengen aja gitu. Kalau mereka mau bilang ayo masak lagi, udah masak. Kadang juga aku tawarin. Mereka suka sop kan? Rendang juga. Kalau Ferdi suka kali rendang. Sop. Oh ya? Dia selalu bilang, Una ayo lagi bikin ini apa? Sup. Pernah lah gara-gara dia bikin sup kami. Belum pernah aku berkeringat kali di Jerman. Ke titik-titik aja di sini. Nggak pernah bercucuran. Aku pun nggak pernah. Nanti mungkin kan. Padahal tuh kita jalan lumayan ya. Iya. Wow. Halo. Ada yang nonton kak? Ada 4 orang. Halo guys. Tapi sebenarnya pasti banyak yang nonton yang di luar. Oh iya. Nggak masuk dia. Enggak. Ngintip. Besulan kalian nanti. Aku kalau nonton Una diusir. Iya banyak. Adik kakak ya. Ini anak weh. Ih, apa ya? Itu dia. Aman ya. Mereka anak-anak kue. Tambah cor, Una. Tambah we, tambo. Gila mantap kali terinya. Kok nggak makan terinya? Mana dam saja. Makan apa? Bumbunya medok kali. Mau kali pakai daun jeruk. Mbak dari mana terinya? Bawa Indo? Aku kira dari toko Asia. Asli Medan itu. Asli Medan kau makan itu. Iya. Mantap. Bisa juga aku tenang ya. Emang di Maghrib nggak tenang? Nggak tahu, tapi aku di sana kayak terbebani. Aku ngerasa nggak bahagia sama mereka. Biasa kayak gitu, karena tinggal di rumah orang kan. Satu karena kayak sering dibanding-bandingin gitu kan, jadi kesel aku. Jadi Devi yang sebelumnya juga orang Indo. enggak. Apa? Au pairnya? Orang mana emang au pair sebelumnya? Orang Pakistan atau apa gitu. Cuman kan bahasa mereka kan udah level B2. Wow. Udah sempat kuliah juga. Dibandingkan jelas sama aku. Kuliah bahasa Jerman? Kuliah bahasa Jerman? Iya. Kuliah di Jerman gitu. Terus ngambil au pair lagi dia. Selalu dibanding-bandingkannya. Orang ini kayak nggak berpendidikan aja pikirku lah. Dibanding-bandingkan, siapa suka banding-bandingin? Mungkin bukan ngebandingin sih, lebih tepatnya kayak motivasi kamu supaya kamu mau maju ke depan. Cuman aku salah nangkap mungkin. Iya. Nggak bisa aku ngomong. Kenapa? Lauknya apa? Lauknya rendang, ikan teri, sama sambal izo. Nampul. Nambah. Nasi jatuh. Banyak. Kau dekat lah, nanti jatuh dia. Teri dulu apa?
Tolong. Tunggu sih bang. Gimana ini nih? Pakai kanan dulu. Nah, Lah. Oke. pedas sekali kan? Sampai ringus gitu banyak. Dari tadi aku bilang tak lapar. Aku udah lapar kali dari di kereta itu kan. Pemakannya lah sosis. Untung aku bawa bekal dari rumah, sumpah. Kalau enggak, Kelaparan ya? soalnya kan ada pun berhenti sejam gitu. Enggak kan. ada. Di desa-desa kali kak berhentinya itu. Hmm. Enggak ada supermarketnya. Aku udah enggak terlalu pedas lagi. Karena enggak aku makan lagi. Sambal apa tuh kak? Sambal hijau. Sambal kematian namanya. Ini cabai India kan. Kerja di mana tuh? Aku di Munchen, dia di Berlin. Seneng ya liat anak tuh makannya lahap gitu. Sumpah seneng loh. Bukan lagi. Ini kan Enggak mau kan? Baru satu malam. Itu adik kandung. Ini anak guys, anak. Yang kakak masak tadi ya, iya. Enggak apa-apa kalau kita oh weh. iya. Kecuali kalau kentut. Aman, aman. Kecuali kalau kentut baru. Hmm. Udah banyak kali air di perutku ini udah habis. Makanya pedes sekali. Enggak mau aku dulu minum. Sembilannya apa kak? Ini dulu abisin guys. Ini udah kenyang kali. Karena mungkin jarang udah makan nasi ya kak. Mm-mm. Sekali makan nasi kayak kenyang kali ya. Iya, cepat kenyang. Setiap hari sekali makan nasi. Ah. Aku udah itu kan menganggap kan. Kau udah kayak Deutscher katanya. Oh ya? Karena apa yang mereka makan keju apa itu Bener-bener kau lahap semua. keju kurang sih, cuman pas di kayak dipanggang taruh paprika apa segala macam pepper gitu suka aku. Jadi aku makan juga. Padahal dulu nggak bisa ya. Enggak. Pas di gap yang lama. Sama sekali nggak bisa. Mana cendol guntingnya tadi kak? Kaput, udah dibuang. Tadi aku bikin cendol kak, iseng-iseng eksperimen, hancur. Enggak apa lah. Kenapa dibuang kak? Udah dibuang jadinya. Iya, hancur. Jadi dia larut lagi ke air adonannya. So, Ya udahlah. Dia menyatu sama air. Iya, menyatu lagi sama air. Jadi udahlah, buang aja lah. entah enaknya tadi kita makan pun. Ngaco itu. Si Una. Aduh, ini live ini disimpan bisa kan ya kalau live disimpan ya? Bisa diupload gitu, diupload. Bisa kan ya? Oke. Nggak disimpan sih lah, kayaknya langsung disimpan. Download gitu ya? Upload. Oh, aku mau upload ke ini YouTube. Mukbang. Ini mukbang. Boleh lagi nggak? Boleh sayang, boleh. Una nambah Una. Enggak, udah nambah aku. Banyak kali pertama. Nggak sanggup lagi aku. Dikit lagi aja lah. Kenyang kali aku sebenarnya kan. Nambah. Tapi lidahku ini kayak mau lagi dia. Dikit kali. Malu-malu. Tambah lagi lah. Tambahkan kau cor. Jangan. Tambah lagi deh. Pastikan teri yang ini ya. Teri ya. Suka kali aku terinya. Ih, tengok ini.
Si Marina komen enak kali pengen makan juga katanya. Dia mau buka kan cicilan aku. Sinilah Komar. Udah dibilang pun libur deh itu kak. Libur dia. Si Kak udah bilang kalau ada libur nggak aku tanya itu waktu itu. Itu Kak Lona juga bilang. Katanya dia ke rumah angkatnya. Apa? Kalau pacarnya ini pasti pacaran terus dia. Playgernya itu. Pemain kok ya. Kasihan nanti sama mantannya. Nah, nambah lah nah. Kali nanti tadi kau muka. Pertama banyak terus tambah lagi aku. Aku pun tambah udah 3 kali. Nggak bisa aku bicara. Lagi mau meletus bibirku. Aku perutkunya mau meletus. Mau bebe aku. Baru masuk nah. Kenapa dah saya apa sih takut dengan gitu? Nih Mar, rendang Mar. Rendang, Mantul. teri, Sambel. sambal hijau. Marina Apa sih juga- terakhir Marina kesini? Marina udah pandai. Yang itulah kayaknya pas Natal itu kayaknya ya. Berarti kita tahun baru di sini kan? Enggak sama dia. Enggak, dia Natal kan ke Indonesia, enggak. Berarti terakhir tahun lalu dia kesini berarti. Oh iya, berarti kita Pas udah aku dua birthday. kali di sini. Tahu si Marina nih. Tahun baru terus kesini lagi. Ah. Sumpah tapi mantul kali nih. Aku kalau di rumah itu GF kan nggak pernah aku makan sama tulang-tulangnya kayak gini. Disangkanya kayak guguk Iya, kita. kita pun geruknya pakai pisau atau enggak? Iya, pakai gambus. Mana lagi ambil? Nggak puas kan? Pengen kali ku gigit yang di sini. Iya. Terus kau lagi ngingatin aku ini. Kerja apa katanya? Au pair. Helper. Babu lah kita di sini. Nggak apa-apa, babu dulu. Lama-lama naik ke atas. Apanya? Ya, udahlah. Nggak bisa lagi. Kita di sini ngebabu, guys. Ya guys. Babu dulu nggak apa-apa. Aku pun masih ngebabunya. Emang paling benar itu kerja tanpa main HP. Jadi ngiler kali aku. Itu jijik. Marinol. Sinilah Komar. Pedas sekali ya. Bejir. Tapi kan paling lama urlaub kapan tuh ngambil? Yang Natal kemarin itu? Iya. Paling panjang itu? Aku kemarin seharusnya urlapnya. Kap- Nggak jadi. Oh, yang minggu lalu? Enggak. Ada di Munchen. Aso. Karena pindah kan. Heeh. Nah, ulap 2 minggu juga. Aso. 2 minggu aku libur udah dibilangnya kan. Tahu-tahu diusirnya. Gak apa-apa pengalaman. Tapi untungnya posisinya udah dapet GF itu kan? Aku Atau belum pas dia ngomong gitu, kundigong gitu. enggak. Dia masih kasih kesempatan kok. Asal. Aku bantu pun kau cari keluarga angkat katanya juga nih. Enggak sejadi itu aku tanya pula. Masih tetapnya kau jadi matamu pikirku. Kakaknya nggak makan, aku udah makan guys. Kami nggak butuh au pair lagi kata dia kan. Ada lagi au pair yang ternyata dari Madagaskar. Beda-beda negara terus. Oh, Kayaknya dia- 3 bulan Kak. Dia masih gambling gitu? Atau dia masih gambling gitu nggak sih? Maksudnya belum dapet yang cocok gitu loh? Atau kayak mana? Dari dulu kayak gitu, aku tanya anaknya yang Oh ya? itu. Dari dulu cuman 3 bulan. Cuman bohong bapaknya ini sama emaknya. Cuman dulu pernahnya bapaknya ini keceplosan 3 bulan bilangnya sama aku kan. Oh ya? Iya, pernah. Cuman pada saat itu kan bahasa aku kan belum ini kan. Jadi aku kayak mengingat-ingat itu, berarti itulah maksudnya itu. Jadi kan udah tahu. Tapi emang kenapa dia pengen Islam cuma 3 bulan gitu? nggak tahu, cuma mungkin entah ada perjanjian yang entah apa gitu sama Oh ya? istri sama suaminya mungkin kita buat cuma 3 bulan aja gitu. Oke. Bisa jadi sih. Oke. Kayak 3 bulan doang. Aku pun ku tanya kan. Hmm. Dibilangnya lagi gini,
Kau nanti yang paling lama di sini. Yang sebelumnya aku bilang lagi gitu kan. Au pairmu yang sebelumnya aku bilang kayak gitu kan. Kayak cuman ini pindahan katanya gitu kan. Oh, oke, Vexel. 3 bulan doang gitu dibilang. Oke. Dari Austria, dari bukan Austria, Australia gitu lah. Italia. Gitu beda-beda negara semua. Tapi waktu itu dia mau nungguin kamu loh ya. Anehnya itu loh. Iya, heran. Sebenarnya anaknya udah besar sih. Apa namanya? Memang nggak terlalu perlunya mereka kurasa itu au pair lagi, karena kan sering juga ya, meskipun aku di situ, dia yang sering ngejemput anaknya gitu. Jadi kayak tugasmu bener-bener sehari-hari tuh bersihin rumah lah istilahnya gitu ya. Rumah dapur doang yang ke stop saugen Kak. Sisanya memang mereka ada putzfraunya. Ada putzfrau mereka, ada pembantu mereka. Jadi tugasmu kemarin ngapain aja tuh? Makanya aku kayak tidur-tidur. Aneh ya mereka ya. 3 bulan. Atau mereka ini enggak sih? Karena 3 jam mereka WFH enggak? Atau enggak? Mereka semua pergi ke kantor. Main. Bapaknya di rumah, lebih sering di rumah kerja. Oh. Ada mamanya juga di rumah. Kayaknya dia butuh cuman orang yang bisa ngejaga anaknya doang sih istilahnya, karena di Jerman kan nggak boleh. Anaknya doang. Gitu. Yes. Terus anaknya juga kayaknya bosanan gitu, kayak mending Oh. dia gitu. Atau takut terlalu bonding sama anaknya. Kayaknya kayak gitu sih dari awal. Aku curiganya kayak gitu. Dia takut anaknya itu kompak ke orang lain gitu. Makanya kayak 3 bulan doang dibuatnya. Takut dia ketergantungan anaknya gitu sama orang lain. Cuman anaknya cowok ini yang kemarin tanya gitu kan. Pas kita makan anak-anak doang kan. Aku bilang lagi gini, aku bilang lah sama yang cowok, aku bakal pindah, aku bilang kayak gitu kan. Emang kalian bakal butuh au pair lagi, aku bilang lagi gitu sama dia kan. Kita butuh au pair lagi katanya. Datanglah yang kecil jago kali bohong. Ternyata sudah diajar-ajarin sama bapaknya. Oke. Hans, katanya kayak gitu dibisikannya. Anak-anak bisik-bisikan kita dengar kan. Nein, Papa hat gesagt, nicht sagt Zora, katanya kayak gitu. Jangan bilang ke Zora, katanya kayak gitu. Ku dengar dengan jelas. Kata si Hans ini. Oh, iya. Wir brauchen nicht mehr, katanya kayak nicht mehr, katanya. Orang doh aku udah denger. Jelas sekali ku dengar. Udah sih pikirku, aku juga gak bahagia kan di sana kan. Tapi seharusnya dia jujur gak sih? Dari awal gitu ya. Jadi biar kita ada persiapan juga kan. Iya. Tapi ada kan waktu dikasih kesempatan gitu. Dibantunya juga nyarinya kemana. Udah kayak mana gitu kan dibilangin sama aku. Udah. Sempat 2 bulan kan. 2 bulan masih aku tanya kabar mereka. Kayak mana kabar kalian? Gitu-gitu. Masih diresponnya gitu. Tapi mereka nggak pernah nanya duluan kabarku. Yaudah. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Aku nggak sekarang ini udah nggak pernah ngechat mereka lagi sih. Dulu selama aku 2 bulan di situ. Tapi masih ingat nggak istilahnya tanggal lahir anaknya gitu? Nggak ya. Kenapa emang? Nggak apa-apa, maksudnya kalau misalkan mereka birthday gitu ucapin aja. Oh iya. Iya, bulan 3 kayaknya. Enggak sih, bulan 2. Bulan 2 tanggal 16 Yang aku kabarin sama Mak Mercy kalau udah nyampe. Di sebelah kanan deh, bawah. Aku juga mau aku kabarin Mama Susan. Mama Susan. Mercy. Oh, Mercy. Dia masih suka jealous nah. Udah enggak. Soalnya bapak aku pun udah kayak ini dia. Tau kali dia kalau aku kayak menghindar kali gitu kan. Oh ya? Jadi iya. Jadi bapakku nih pun enggak ini. Maksudnya dia kayak menghindar juga loh. Dia tahu nih istrinya kayak mana. Kalau gitu mendingan dulu dia ambilnya au pair Yunga nggak sih? Mendingan. Au pair apa? Yunga maksudnya yang cowok. Kalau emang istrinya cemburuan gitu. Kayak aku nih, misalnya aku punya anak, aku misalnya mau ngambil au pair, aku pasti bakal ngambilnya cowok. Karena aku tahu suamiku terlalu friendly. Social butterfly. Tapi kalau aku kayaknya istrinya memang juga kayak mana ya? Kayak yang wanita normal gitu loh. Nah, Yang maksudnya? kayak cemburu sih, cuman kayak nggak terlalu. Oke. Tapi kadang-kadang juga maksudnya kayak kelihatan loh kalau dia yang kayak agak ini sama aku.
Kalau lagi cemburu dia, bapak aku pun kalau bicara dia langsung kayak gini. Maksudnya kayak orang Jerman kan kalau bicara kan dia kayak langsung ditatap mata gitu. Iya. Langsung gitu. Iya, terus dia nggak mau berhenti, maksudnya dia nggak berhenti, nggak ada yang boleh ganggu kalau belum selesai pembicaraan. Wow, oke. Atau dia mungkin trust issue juga kali ya mas suaminya atau kayak mana? Enggak sih. Enggak ya. Tapi mereka memang bisa ini. Tapi kan kayaknya karena ini dibilang bapak aku stres dia, jadi bisa ranjang. Oh. Siapa stres? Mama aku. Stres dia itu ya? Bukan gila. Maksudnya stres karena Pikir pekerjaan mungkin. Iya. Pekerjaan ditambah lagi anak banyak, weh. Iya sih. Di bapak aku ini, aku kadang kasihan sama bapak aku. Bapak aku tidur sama anaknya 2. Terus mama aku ini atau 3. Terus mama aku ini di atas di kamar yang kayak di lantai 2 juga kayak aku. Tapi di beda kamar. Terus dia tidur sendiri. Kasihan pisah ranjang. Si Marina bilang gini, Una ayo ke tempat Kak Lona 17 Juli. Enggak ini lagi Juli, enggak libur aku di situ. Ada liburnya. Iya, bulan Agustus. Zomerferien kalian emang gak libur? Kak, aku udah bilang sama kakak nggak ada liburku. Bener-bener gak ada. Zomerferien. Sebenarnya aku bulan Agustus baru libur. Oh, oke. Aku hitungannya bulan Agustus sampai bulan 9. Agustus tanggal berapa? Enggak tahu, aku Kak lupa. Kalau awal kesini aja, Bri soalnya di sini nanti. Akhir. Oh, akhir aku udah di Indo. Akhir. Karena kan akhir sampai bulan September. sampai bulan September hitungannya. Tapi kan bulan September aku pindah. Oh. Enggak ada lagi waktu. Winda nih mana Winda? Masuk kok Winda. Gak kesini-sini kok ya. Nonton dia? Gak tahu. Siapa tahu nonton dari luar si Winda. Sini kok Winda. Store muka dulu sama makmu ini. Sumpah, kenyang kali aku, udah banyak lemakku. Gimana menguranginya nih? Langsung main HP. Aku malah. Bilang kenapa enggak mau tercabut, ternyata aku pegang ini. Aman. Udah. Bagak mahamu katanya. Apa itu? Besar. Besar apa? Katanya besar, lemak. Tetenya. Perut besar. Maha. Perutnya? Lemak. Oh, lemak. Lemakku besar ya? Iya dong. Ya dong. Una lah Juna. Tapi juga aku. Azab. Tengok lemak itu. Lemak. Kenapa lemak perut ini nggak berkurang ya? Aku pun ada lemak aku. IF lah, IF. Tapi kau pun udah kurusnya. Iya. Tapi perut lemakku karena mungkin lagi datang bulan ya. Ngembang perut kalau datang bulan kan. Ada hubungan emangnya? Aku ngerasa kayak Tahu lah. gitu. Ini ada ini tidak. Oh, hehehe. Udah ambil ya sisi bersih. Gila. Cacing guys ya, cacing. Hampir kau gigit. Kau kira. Bikin konten kita, aku nanya-nanya boleh? Boleh. Ya Coba, besok kita tapi aku- fokus jalan-jalan doang. Aku udah cantik belum? Udah aku paling cantik Cora. Gak apa nih kameranya ke arah kalian. Itu dua-duanya benar. Iya. Iya. Aduh, Tunggu dulu. kayak mana ini pemandangan depan langsung Enggak harus pokoknya bismillah. terusin dulu aja nggak apa, aman. Gue kece dari lahir. Ya beginilah sudah takdir. Gue kece. Aduh. Muntah kita coba. Yang kali ini. Ada Oke. 3 kamera, ini kita artis dari mana? Artis jauh. 3 kamera. Artis jauh. Dari Berlin, dari Munchen. Oke. Gue kece. Oke, siap, ready? Ready. Halo guys. Halo guys. Welcome to Welcome to keluarga Batak di Jerman. keluarga Bata di Jerman. Iyo. Ulangi. Halo guys. Nine channel enggak sih namanya? Iya. Welcome to channel. YouTube channel. Asok.
Halo guys, welcome to YouTube channel Keluarga Bahagia. Kok jadi keluarga bahagia juga nih? Oh iya, Keluarga Batak di keluarga. Jerman. Aku bilang tadi Batak, lu aku Keluarga bilang. bahagia kau bilang. Emangnya? Ulang. Hello guys, welcome to YouTube channel Nggak jelas. Kali-kali nggak jelas salah. Apa kata-katanya? Ya. Welcome, hello guys, welcome to Welcome back, to- welcome back to channel. Apa sih? Welcome back. to YouTube. Welcome back to Welcome YouTube back to YouTube YouTube channel. channel Keluarga Batak di Jerman. Oke. Hello guys, welcome back to YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Bersama Una dan Bersama Cora. Jadi guys, hari ini kita bakal nanya-nanya sama mereka. Nah, inilah muka-muka mereka. Oke, kalian BTW kenalan dulu ya. Nama sama usia dong. Oke. Sama asal. Aso, oke. Susun. So guys, kenalin nama gue Cora ya. gue Una. Gue enggak ada Una, gue. aku umurnya 24 tahun ya. Mhm. Next time. Asalnya dari mana? Asalnya dari Kabupaten Dairi, Aha. dekat Tigalingga ya. Aha. Kalau ku sebut pun kampungku nggak tahu kalian, soalnya kampung kali. ya gitu udah ya kan. lah dari Medan Sumatera. Itulah Sumatera Utara lah, gitulah itu. Ah. Terus, Una, kenalin diri Anda. Halo, perkenalkan. Let's good. Halo, perkenalkan Una. Aku dari Sulawesi Selatan, Bugis Pride. Apa? Umur aku 26. Bukan Aku 27 ya? 26. Jangan ditambah-tambahin. Oh, kupikir udah 27. Belum. Belum ya? Belum. Kapan 27 nah? Tahun September. depan. Oh. Iya, di September. Oh iya bener. Umur aku 26 tahun. Sekarang aku bekerja sebagai au pair. Au pair. Apa sih au pair? Au pair itu seperti pertukaran budaya. Kau lanjut jelaskan Iya, lagi? aku juga kerja sebagai au pair guys, dan bulan 8 ini bakal berakhir. Jadi au pair itu pertukaran budaya di Jerman. Jadi kerjaan kita itu sebagai kakak angkat di salah satu keluarga di Jerman. Kita tinggal bersama orang Jerman. Kita jaga anaknya, kadang kayak bantu mereka kayak bersihin rumah. Cuma Tapi itu bukan pembantu ya Tapi guys. itu tergantung dari GF-nya. GF-nya kan. Iya. Karena aku GF-ku cuman main sama anaknya doang. Nggak ngerjain Iya. kayak pekerjaan rumah. Karena kebanyakan keluarga Dimanfaatkan. di Jerman itu ada Putzfrau, ada pembantunya kok. Jadi buat kalian yang tertarik mau ke Jerman, Taduh, sebelum ke situ. Tapi ada juga kan GF istilahnya jangan ekspektasi tinggi, takutnya mereka Iya. dapat GF yang Iya, kurang memanusiakan itu beda-beda. Iya sih. Tapi Iya. tergantung juga sih ya guys. Tergantung Iya. GF-nya. Jadi sebelum ke Jerman ekspektasinya jangan Terlalu terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Cari tahu dulu ya, banyak info-info dari orang-orang lain gitu. Cuman kalau kalian beruntung kayak aku, kalian cuma main aja sama anaknya, nggak ngerjain kayak nggak masak, nggak ini apa nih, nggak ngebersihin rumah, cuman main aja sama anaknya. Itu pun kalau tapi kadang jemput anaknya ke sekolah atau enggak ngantar anaknya ke sekolah, tapi itu pun jarang. Nah, jadi apa yang kita dapat gitu ya kan? Sebagai au pair, apa aja yang kita dapatkan sebagai au pair? Jadi yang kita dapatkan itu Taschengeld 280 euro. Terus tiket di DB itu 58 euro. Terus kita juga dikursusin di sini, biaya hidup kita semua. Ada juga biaya kursusnya 70 euro. Iya, Terus kalau kalian nggak kursus atau enggak, kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian udah nggak mau lanjut kursus, kalian bisa dapetin 70 euro itu ke Taschengeld. Tapi ada yang GF-nya tuh nggak mau ngasih. Ada. Ada juga sih. Ada. Ya. Terus ada lagi nih beberapa keluarga angkat yang ngasih kita
apa namanya, internet gitu. Iya. Internet kayak aku dapat internet gitu kan. Kadang Aku juga keluarga angkat aku juga kayak kasih kayak sabun. Itu biasanya nggak tanggung jawab mereka sih, cuman mereka kayak ngasih gitu sama aku ya. Aku pun dikasih Itu sih kayak bagus. sabun gitu atau iya, hand body, Mhm. ya peralatan mandi lah. Mhm. Kadang juga kayak yang pembalut gitu. Wih, keren dong. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih yang nge-trigger kalian untuk ikut program au pair? Kau dulu deh, Apa ya? kenapa kau mengambil program au pair dulu gitu kan? Dulu. Oke. Kalau aku sih pertama ya karena kenapa ngambil program au pair dulu, karena menurut aku bahasa aku belum bagus untuk ngambil program yang lainnya. Jadi au pair ini aku buat kayak batu loncatan, dimana di program au pair ini aku bisa belajar bahasa, aku bisa meningkatkan belajar bahasa Jerman karena dapat kursus bahasa Jerman. Dan di dalam keluarga angkat kita juga selalu berbicara dalam berbahasa Jerman gitu. Wow. Terus semisalnya nanti bahasa Jermannya udah bagus, mungkin mau ngambil kayak program Fashion atau bahkan Ausbildung atau bahkan bahasanya udah besar atau anerkennung ijazah langsung kerja gitu. Kayak gitu sih kalau aku sendiri. Kalau Una? Kalau aku sama. Hmm. Kalau aku sama juga, bahasa kan kalau misalnya au pair cuman kayak A1. A1. Terus kalau misalnya mau Ausbildung itu kan minimal B1. Terus biaya kursusnya juga pasti lebih mahal kalau misalnya B1. Terus kalau Ausbildung dari Indonesia juga itu kan harus ada uang kita di ini ya, dibekukan di rekening Oh ya? kita. Kalau itu aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Kayak deposito gitu ya? Iya, kayaknya Itu bukannya ada deh. buat kuliah, prakurs nggak sih? Iya, biasanya? Nggak tahu aku. Steam. Ah. Yang aku tahu sih ya kalau buat Sprachkurs itu harus ada Deposit. uang yang dibukuin gitu nggak sih? Nggak tahu lah aku. Aku kira kalau Ausbildung mah. Aso. Tapi nggak tahu kayak. Iya. Terus Terutama bahasa sih yang paling penting Iya, ya. iya, Kalau bahasa lah. Bahasa. Kuncinya itu di Jerman itu bahasa sih. Kalau bahasa kita nggak bagus, kita nggak nyaman loh tinggal di Terus kalau kita ambil au pair itu kan kita komunikasi setiap hari sama ini apa? Iya. Tugas pemilik kita, Terus sama terus anak-anak. anak-anaknya juga. Bener. Ada Jadi yang- itu sangat-sangat membantu ya untuk meningkatkan bahasa kita, terutama sama anak-anak. Kadang kan kita nggak tahu nih apa namanya, misalnya ada barang di sana kita nggak tahu apa namanya, kita bisa nanya ini namanya apa gitu kan, mereka nanti jelasin gitu. Oke. Ini gitu. Ada yang nanya nih, Kak, saya orang Jawa, boleh gabung nggak? Boleh. Boleh dong. Tapi kursus dulu di Trapper. Tapi kursus dulu dong. Tapi kalau boleh tahu nih, kalian tahu info au pair itu dari mana? Aku dulu awal-awalnya itu au pair belum terlalu tahu sih ya. Ausbildung, Ausbildung dari temen lah, adalah dulu temen gitu kan. Oke. Cuman menurut aku biayanya tuh terlalu mahal gitu. Jadi aku cari tahu lah kayak mana sih caranya biar cepat ke Jerman, tapi apa namanya nggak terlalu banyak biaya yang dikeluarin gitu. Iya. Karena yang aku lihat Ausbildung itu yang kayak dari apa namanya bukan stele sih, apa namanya tempat-tempat yang lain Oke. gitu kayak mahal, ada yang 40-an juta, ada yang 60-an juta gitu kan. Terus ada juga kemarin kakak-kakak yang aku tanya lah, banyak yang aku tanya. Kebetulan kakak sering lewat di apa namanya di TikTok aku. Jadi aku sering nonton gitu dong. Live-nya. Aku cuma nonton. Terus kalau kakak kan ini kan kemarin kayak langsung di apa namanya dibilang semuanya Ya, to ini the point. to the Yang point di- gitu. yang video To the kakak itu. point. Makanya biayanya aku juga berapa, join. apa segala macam gitu. Yang lain enggak, misalnya harus dicet ini dulu, ini nomor Iya. tanya-tanya, bisa ditanya-tanya dulu gitu. Kalau kakak kan langsung to the Langsung point, jelasin bilang ada ininya, apa aja yang masuk apa aja dalam. yang di apa namanya Yang nggak 25 ditanggung juta itu gitu. apa aja yang Oh, di dalam. ngasih istilahnya to the point, ngasih Iya, tahu to the point, harganya. iya. Itu juga membuat apa namanya kayak ketertarikan orang. Iya. gitu ya. Oke. Itu Kalau yang lain kayak yang kalian harus DM dulu kayak gini iya, kayak orang tuh malas. Mm. Ini kan langsung dilihat oh gini ya. Cuman waktu itu kan belum ada nih kan, aku juga sempat nanya kan, udah berapa orang yang ke Jerman Kak gitu. Belum, baru mulai gitu kan. Kak jawabnya
ini kayak mana ini gitu kan, mikir juga belum ada, cuman nggak punya banyak uang gitu. Kalau di tempat lain nggak tahu kenapa, tapi aku yakin aja waktu itu di Treffpunkt Indonesia Jerman khusus, lebay nih dulu. aku nggak tahu kenapa, tapi aku bisa yakin kali kan. Iya, apa yang istilahnya kayak oke nih, Treffpunkt aja deh, selain yang masalah iklan itu, yang biaya segala macam. Satu yang ngebuat aku yakin itu diriku sendiri. Kalau ya aku kayak meyakinkan diriku kalau aku benar-benar belajar aku bisa gitu kan. Ya meskipun sekolahnya bagus, kalau dari kita sendiri nggak bisa, itu nggak bakal bisa. Kayak mana pun kita mendorong orang, kalau nggak ini kan, orangnya sendiri yang nggak mau, benar-benar karena bisa kita pun belajar. nggak ngejamin istilahnya lulus ataupun berangkat Jerman juga kan, karena tergantung anaknya juga. Tergantung kita sendiri. Jadi aku kayak menekatkan aku bisa gitu kemarin, makanya kayak ya udah bisa, aku pasti bisa di Treffpunkt ini gitu. Ada yang nanya nih, usianya 28 tahun bisa ikut au pair nggak? Nggak bisa, karena maksimal 26 akhir. 26 akhir. Karena kita pun di Treffpunkt sekarang udah mundurin usia, maksimal sekarang 24 terimanya, karena nunggu termin lama. Iya bener ya. Gitu. Dan kalau boleh tahu nih, sebelum masuk ke Treffpunktnya ya, mau nanya, waktu pas kalian belajar tuh kesulitannya tuh apa sih? Waktu pas di asrama? Nyusun kata. Bikin kalimat ya? Bikin kalimat. Ya setuju itu. Nyusun kata, belum lagi kan bingung kan, kayak penulisannya. Aku menulis aja waktu itu kayak CH T, kayak misalnya nih Schule gitu kan, SCH, kayak susah kali aku mengingat itu loh, kayak susah kali kan. Udahlah. Kalau gramatiknya segala macam? Semuanya sih. Soalnya aku emang spontan Kak mau belajar bahasa Oh iya? Jerman. Kayaknya kita Jadi nggak ada satu kata pun Kak. Sebelumnya aku nggak pernah dengar tentang Jerman. Di bulan 12 itu sebelum bulan itu juga aku mau ke Solo untuk kursus. Bulan itu juga aku apa namanya kayak mendaftar gitu kan. Nggak ada satu kata pun dari bahasa Jerman. Aku baru tahu pas nyampe di udah cari aku kan apa lagu timur ke setidaknya adalah kan, tapi lupa lagi pas aku sampai di sana. Makanya aku ini Kak, apa otak aku stres sekali belajar, soalnya nggak ada basic. Emang satu kata pun nggak ada. Terus gimana kemarin pengalaman kalian pada saat masa asrama? Masa asrama. Waktu kalian di asrama. Terhantui. Terhantui, tapi kayak gitulah prosesnya guys. Maksudnya belajarnya kayak berasa dihantui kali. Iya, kayak maksudnya belajar apa namanya, yang bahasa Jermannya ini kayak membuat kita kayak aku harus bisa. Jadi kayak otomatis tidur itu pun nggak nyenyak. Betul. Kakak tahu sendiri kan aku jam berapa bangunnya kan. Kakak selalu kayak bangun pagi ngelihat aku sama Una selalu bangun pagi, kita belajarnya selalu bareng-bareng gitu kan. Sampai ke sawah kita jalan-jalan. Tapi selalu kayak merefreshkan otak kan Kak. Karena kayak suntuk kali belajar terus. Jadi kami belajar terus bayangin aku buat alarm jam 3, baca buku jam 3, udah pun baca gitu tetap aja lupa. Itu karena bukan dibangunin ya guys, bukan dibangunin, cuman kita sendiri yang mau memotivasi diri kita sendiri. Iya, kita belajar berapa jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7. Pokoknya kita lah yang mengenali diri kita sendiri. Aku kayak gitu memang cara belajarku gitu. Yang lain ya mau tidur, mau enggak apa itu urusan mereka. Iya, urusan mereka gitu. Tapi aku memang harus kayak gitu cara belajarku. Kalau aku nggak kayak gitu, aku nggak bakal bisa menurut aku gitu. Jadi aku harus lebih belajarnya ketimbang ke teman-teman yang lain gitu. Terus juga harus belajar sendiri, bukan cuma di kelas. Bukan cuma di kelas, karena kayak kami waktu itu kan kebetulan kami samping-sampingan kan kamar apa namanya tempat tidur. Kita sering di atas belajar hafalan kosakata. Kau hafal bagianmu, aku hafal bagianmu. Sini aku lihat bagianmu, kau lihat bagian. Terus main kartu gitu juga kita ini apa? Kami sering kayak gitu. Apalagi kami ke sawah kan, kami ini bawa buku apa hafalan. Kami bawa buku hafalan minimal 10 kosakata setiap hari tuh. Wow. Iya, kita ke ke sawah sambil jalan ini menghafal jalan kayak gitu. Makanya kayak perjuangan kita level A1 kemarin itu bener-bener wow. Karena kita motivasinya harus ke Jerman, kalau enggak maksudnya kita tahu kemampuan kita kayak mana. Kalau misalnya kita kurang ya kita juga harus belajar ekstra. Iya.
satu lagi yang memotivasi aku kan, karena aku mikirnya gini, aku harus bisa. Kenapa? Karena orang tua udah mendukung. Karena susah kali dapat dukungan mereka waktu itu kan. Sebelum aku kuliah dulu, sebelum aku tamat, aku udah bilang ke mamaku sama bapak keluarga lah. Mereka nggak setuju aku mau ke Jerman atau ke Jepang lah, aku bilang sama mereka. Mereka nggak setuju karena terlalu jauh, kau paling kecil gitu kan. Tahulah kalau orang tua yang masih ini kan pemikirannya belum terlalu terbuka gitu kan. Jadi dulu pun kan belum banyak orang-orang yang dia tahu yang pergi ke luar negeri gitu kan. Tapi akhir-akhir ini kan ini orang-orang udah banyak juga anak-anak yang sekarang ini pergi ke luar negeri. Makanya mereka kayak jadi percaya gitu. Ya udahlah gitu, mendukung dia jadinya kan. Ya udah, jadi aku harus ini meyakinkan mereka, nggak mau buat mereka kecewa karena udah didukung. Jadinya aku harus bisa gitu. Kalau aku karena biayanya mahal, jadi kayak aku harus belajar bener-bener karena pengeluarannya nggak main-main. Terus Maksudnya suka dukanya aku kalau sukanya itu kan seneng aku belajar sama anak-anak karena angkatan kita kan sekompak itu kan. Terus banyak ketemu kita sama teman baru dari berbagai daerah. Ya pokoknya yang seangkatan kita itu banyaklah udah pengalaman merantau. Jadi kita kayak solid kali, kompak kali, sering belajar bareng apa segala macam gitu. Ya dukanya ya itu belajar. Stres kita belajarnya, tapi ya kita nikmatin aja lah ya sama teman-teman, karena semuanya bareng-bareng kita stres, ya nggak apa-apa sih. Wow. Terus gimana pengalaman terutama kali si Una ya, apalagi kemarin sempat ketolak kan pertama visanya. Itu gimana perasaan waktu pas pertama kali ditolak? Itu perasaanku udah kayak udahlah nggak bisa aku ke Jerman, berarti takdirku memang bukan ke Jerman. Terus tapi dimotivasi terus sama Kalona, jadi didukung juga sama keluarga, jadi aku ngajuin termin lagi dan akhirnya keterima. Dan itu taunya ditolak, apalagi kita lagi di jalan gitu kan. Iya, kita lagi jalan-jalan. Tapi aku mau minta maaf lah Kak, sikap kayak itu. Maksudnya pas di pantai, maksudnya kita liburan gitu, tapi aku No, kita ngerti kayak lah. bisa suasana. No. Enggak. Siapa yang kita mau ngerti. kayak gitu, Yes, kan? iya betul. Siapa yang mau kayak gitu? Kita Itu ngerti. juga kan Aku kita merasa nggak berlebihan soalnya di situ. Enggak, itu Enggak normal. sama sekali. Semua orang itu bebas mengekspresikan perasaan dia. Iya, siapapun bakal kayak gitu dong. Iya, Karena iya. itu kan kayak mimpi kita loh, selalu Iya, udah iya. berjuang kita belajar apa Iya. segala macam, mati-matian buat motivasi Schreiben apa segala macam, terus visanya ketolak. Siapa yang nggak hancur hatinya coba kayak gitu? Ya menurutku itu wajar sih. Aku juga waktu itu bingung kayak mana cara aku meapakan hatimu gitu kan, kayak aku juga nggak tahu cara menenangkan dia ya kan. Ya udah, biarkan aja lah kan dia Butuh menangis waktu aja gitu, aku ya. lah kayak biarkanlah gitu kan, dia juga butuh melampiaskan isi hatinya gitu. Winda sebenarnya aku juga pengen nanya sih, soalnya pas posisi dia ditolak itu aku lagi di Pacitan kan. Itu kami langsung istilahnya oke lah, besok kita langsung pulang lah. Aku selalu tuh sama Winda, nggak nangis nggak sih dia? Nangisnya Nangisnya. Pasti nangis itu. Tapi aku nggak lihat dia, maksudnya kayak makanya aku merasa berlebihan gitu kan. Soalnya dia kayak biasa aja loh Kak, dia kayak bisa menerima gitu Kak. Aku kayak nggak bisa bisa aku Kak. Karena tiap orang itu beda-beda. Apalagi kemarin pas si siapa Esther ditolak, aku pun nangis di asrama. Aku sampai istilahnya kunci kamar, nggak mau keluar karena kita baru totalitas kemarin kan, istilahnya udah tahu sela-selanya segala macam, kok bisa kebobolan di sini gitu loh. Cuman gara-gara surat gitu loh, yang nggak ada nomor teleponnya. Terus akhirnya apa yang memotivasi Una maju lagi? Yang pertama karena kakak ini support. Yang kedua itu kan butuh biaya lagi. Iya. Terus ada apa namanya? Om Indonesia, jadi dia mau biayain juga. Ya udah, aku kan maksudnya kayak udah dimotivasi, udah dibiayai pun, ya udah Apalagi maju lah. Apalagi kurang gitu ya. Maju. Terus ngajuin diri. Perasaan kamu pada saat interview kedua tuh gimana? Kayak biasa aja sih Kak, udah biasa aja, udah mati rasa. Udah Udah kayak pasrah aja loh Kak, udah pasrah aja. Udah nggak excited yang pertama ya? Enggak. Terus itu kan pas nunggu hasil itu kan yang wawancara kedua,
aku kan mau ke ini, aku kan udah ya Ke Bali ya? enggak lah, enggak mau lagi berharap aku ke ini ya. Iya. Tapi Udah mau ke Bali. udah ke Bali aku udah di bookingnya kosan. belum udah bayar Oh, aku iya. udah bayar aku orang untuk carikan kos Aso. di Oh Bali my God. 100.000. Terus besoknya langsung keterima. Terus gimana perasaan? Terus yang kan udah ku bayar 100.000 kan, Nangis. aku bilang ambil aja. Terus aku kan pas nerima email itu kan, aku sama Winda udah bebe aku kan nangis. Di telepon ya. Kayak sumpah lah kak, kayak nggak percaya aku kak, sumpah. Kayak bukan di telepon ding, kau klip suara kan. Tapi aku pas ngabarin kalian kayak gitu kan, kayak atau Winda juga kan belum dapat email kalian kan. Aku kayak merasa bersalah gitu loh, maksudnya kayak aku takut kalian maksudnya nantinya nggak keterima gitu kan. Terus kayak tapi ya senang kali kak, kayak nggak bisa aku mengekspresikan sampai kayak gemetar. Aku sampai kayak nggak tahu lagi aku kak. Orang pertama yang kamu langsung hubungin siapa tuh? Mamamu? Kakakku video ini voice note. Oh itu aku orang pertama yang tahu ya? Iya. Ah serius? Iya, Oh iya, my God. bener. Masih sih? Winda Winda Karena orang kan pertama. Winda di rumah. Aha. Di rumah. Udah dapat email kak, aku kan terus berlari aku ke Winda ini aku diterima. Terus dipeluk aku sama Winda sama nangis kan. Habis itu ku post note lah kakak. Terus siapa lagi? Kalau mama aku kan harus ku telepon dulu, karena kan mama aku nggak punya HP. Terus ku telepon juga paciku yang ngebiayain aku. Cora. Terus pas aku terbang ke Sulawesi kan, terus Winda juga dapat email, udah dihubungi lagi. Terus pas aku udah di kampung, terus Cora keterima juga. Iya. Aku posisinya itu ini mau nyuci. Iya, perasaanmu gimana, Cor? Mau nyuci aku guys. Sekali tembak langsung gol. Oh, iya. Iya, Mau nyuci gol posisinya. Aku kan udah jantungan ini kan. Karena kan aku yang duluan wawancara ketimbang orang si Winda sama si Una. Udah 1 bulan setengah, udah 1 bulan, mau 1 bulan seminggu nggak keluar. Orang ini udah pada keluar. Ini gimana sih? Apa nanti sampai 3 bulan nggak keluar gitu kan? Aku mikirnya kan. Ternyata emailnya itu udah dari jam 8 masuk. Cuman kan aku udah capek sebenarnya selama ini ngeliat email. Setiap pagi aku buka. Aku kayaknya sempat baca deh yang apa namanya, ada email kalian ya, yang visa apa jaka gitu. Pokoknya kalian saling email satu sama lain gitu loh. Itu masuk loh di sini. Aku sampai kayak apa sih Nana ini? Iya, Winda sama Geri kayak gitu. Terus capek aku apa namanya kan, lalap lah aku bukain email setiap pagi, rajin kali aku kan. Kayak mana tiba-tiba nanti ada kabarnya, tapi takut juga aku kayak mana nanti hasilnya gitu kan. Terus itu jam 8 udah di emailnya aku, atau jam 8 kurang. Terus selesai aku nyuci kan, aku pulang gitu, ku bukalah HP ku kan. Nggak ada ininya kak, nggak ada pemberitahuan email datang gitu kan, biasanya ada. Iya, terus aku kayak buka aja email itu, udah ada email dari kedutaan gitu kan, Azam gitu. Apa ini gitu kan. Takut aku bukanya, ya udahlah mau nggak mau 1, 2, 3 gitu, langsung ku buka kan. Ih, diterima aku, langsung gemeter aku gitu kan. Di situ pula bapak sama mama nangis, aku orang itu pun ikut nangis di flownya aku di situ. Di flow bapak aku sama mama. Apa aku bilang kata mama aku gitu, karena mama aku selama ini yakin dapatnya tahu, katanya kayak gitu sama aku, bisanya yakin aku kau itu apa namanya, kau itu bakal diterimanya kayak gitu, dibilang selalu dia positif mama aku ini. Aku takut kan karena karena dia terlalu positif gitu, nanti kecewa gimana gitu. Aku yang takut nanti dibilangnya dapat tapi enggak gitu. Aku yang kayak tahu kan, kalau aku selalu kayak overthinking gitu, kayak takut gimana nanti kalau enggak. Ya, kita lebih takut mengecewakan loh. Terus gimana nanti, aku jauh kali udah pikiranku, mana orang-orang udah pada tahu lagi. Oh iya, orang kamu udah pada tahu kan kalau mama kampung itu. Iya sih. Mana bisa ditahannya mulutnya, udah dibilang jangan dibilang kan, dibilang orang-orang udah pada nanya kapan
tahu lah kan Kak, orang-orang kampung ini kapan ini katanya kan mau ke ini Ke Jerman. ke Jerman. Kapan kayak diketawain kayak disepelein. Oh iya? Kayak diketawain kayak gitu, mau ke Jerman ya. Gitu kan. Oh iya? Emang iya gitu-gitu dibilang orang gitu kan. Oke. Iya, aku bilang kayak gitu. Cuman nggak tahu lagi nunggu ini lagi proses gitu aja lah. Aku bilang belum tahu kapan, aku bilang kayak gitu. Sama mereka. Ya udah dapat tiba-tiba, makanya kayak aku seneng kali di situ. Kayak makasih Tuhan. Kayak tahu nggak sih Kak, yang kita takutkan tadi semualah kayak kalau gagal malu, uang udah banyak habis. Iya. Gitu kan, belum tentu lagi kalau misalnya tadi gagal masih mau orang tuaku biayain ulang gitu. Sebenarnya opsi kedua aku kemarin kalau ditolak itu aku balik lagi ke Bali, aku di Bali kerja kayak jadi guru di sana gitu aja kemarin itu. Karena atau kalau enggak kerja dulu di Bali baru ini lagi Jerman lagi. ke Jerman lagi kayak gitu lah kemarin. Wow. Jadi puji Tuhan ya waktu itu di ACC dan aku sangat seneng. Aku langsung chat kakak udah semua asrama, aku nggak sembunyikan ya, langsung ceplos semuanya kayak gitu. Karena berita bahagia juga kan. Iya, aku kayak gitunya langsung diterima kakakku pun langsung nangis, dia kau tinggalkan ya nanti kami, katanya orang masih belum kakakku yang nomor 2 kan nangis, dia kau tinggalkan kami deh. Di sini aku masih, aku bilang tapi kan nggak lama lagi karena kan seminggu dari situ kan langsung pergi kan, langsung pergi ke Jerman. Seneng kali, Langsung beli koper. langsung beli koper baru. Iya, langsung beli koper baru anjir. Tapi maksudnya kayak saking nggak percayanya kan, aku baru percaya kalau misalnya itu aku terima pas udah di Jerman. Baru berasanya baru kayak merasakan ya. Dan gongnya lagi gitu kan, kita bisa berdua ke Jerman. Iya, baru. Nggak tahu lah ya kayak, nah lihat ya tadi kan ketemu di sama-sama ke sini, dia nggak tahu lah. Gong kali terus kan, kita bisa berdua ke Jerman. Terus lebih gongnya lagi di Munchen ya, sama-sama di Munchen. Cuma 1 jam ya kita bedanya, bisa ketemu setiap minggu gitu kan. Terus tadi lagi ini kita kan apa namanya rencananya kan kesini kan mengunjungi Kak Lona gitu. Jadi aku ketinggalan kereta karena kereta yang ku naiki yang sebelumnya itu Perspetum terus. Jadi Una nyaranin kau kesini aja, kita ketemu di sini kata dia. Ya udah, aku naik kereta dong. Ternyata kita satu kereta dan nggak tahu sama sekali, udah 2 jam kami naik kereta itu nggak tahu. Iya, kan lucu. Baru ketemu pas mau keluar kereta. Kayak gini aku. Biasanya kan aku kalau kuliah dia langsung videoin kan, aku sampai bingung. Kok di sini? Kok di sini? Udah, aku bilang kayak gitu. Nggak sadar aku kan, banyak orang kan. Udah, aku bilang kayak gitu. Udah, aku bilang kayak gitu. Aku udah tahu kayak gini. Dia kayak ngeleng-ngeleng kayak gini, pelongo gitu kan. Aku pun saking bingung. Udah, aku bilang kayak giniin orang, aku tahu lah orang itu Kak, karena tahu orang itu mungkin ini kan. Tiba-tiba kami ketemu di gitu. Waktu ujian gimana dulu? Ujian di Goethe? Pasrah atau gimana? Susah nggak ujiannya dulu? Maksudnya nggak pasrah karena nggak pasrah. Aku tahu kalau sprehan waktu itu bisa, tapi nggak terlalu bisa kali. Sprehan aman lah gitu kan. Terus lesen juga aman lah. Ya baca lesen aman lah pikirku. Hurennya ini yang bikin aku ini susah. Yang bikin susah huren. Terus serai apa namanya kayak surat juga kemarin bisa, cuman nggak terlalu kelap, tapi masih bisa aku jawab itu, cuman mungkin terlalu sedikit jawabannya atau gimana aku juga nggak tahu. Terus ini satu kesalahan yang aku buat itu kemarin, jangan ditiru. Pas ujian itu aku ini dulu kan kayak tandain di soal semua. Lambat aku. Untungnya baik kali yang pengawasnya guys. Ditungguin ya? Ditungguin aku. Orang-orang udah pada sampai gemeteran. Gak bisa gitu. Sumpah, gak apa-apa. Tulis katanya kayak gitu. Sampai gemeteran aku, nggak bisa lagi gimana. Soalnya banyak kan tuh yang mau dibulat-bulatin apa gitu. Waktu Profung Subra itu kalian gimana? Langsung di lembar jawaban atau kalian di soal dulu? Waktu di asrama? Langsung di ininya. Lembar jawaban?
iya. Nah, Iya langsung. Kan ada Cuman ini. aku yang memang melakukan kesalahan, udah diajarin Makanya pun jangan bandel bebal gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. tapi kadang aku mau minta kritik dan saran dari kalian dua sih. Kalau misalkan emang kita kan selalu seleksi kan dari Prüfungsvorbereitung itu kan. Kalau kita selalu seleksi siapa yang emang istilahnya oke lah, ini akan ujian pertama, ini akan ujian berikutnya. Itu menurut kalian oke atau karena kan pengalaman kalian kan istilahnya kalian yang ujian belakangan kan. Apakah itu terlalu lama jedanya sebulan atau mendingan langsung cus bareng semua Enggak aja? sih, kalau aku mending Kalau kayak gitu kak. aku juga Soalnya, merasa kayak gitu. kalau kakak merasa kalau misalnya nggak apa-apa lambat, yang penting nanti Goal gitu. Iya, goal. Kayak aku kemarin, aku kan langsung bilang ke kakak kan, kalau aku ngerasa aku belum siap untuk ujian ini, belum siap untuk maju. Jadi kan kemarin aku langsung bilang ke kakak, aku boleh nggak di bulan depannya aja ujian, karena aku merasa aku masih butuh belajar untuk ujian gitu. Jadinya nggak apa-apa lah orang-orang ini duluan. Aku nggak ngerasa kayak aku Nggak diduluin, minder. nggak minder gitu. Yang karena bukan pertandingan ini Iya, gitu betul. kan. Ini bukan pertandingan. Jadi apa namanya, kayak takut juga lah nanti kalau bareng-bareng ujian akunya yang belum siap gagal lagi gitu. Jangan kan. cuma karena ikut-ikutan orang lah Iya, ya. aku nggak kayak gitu kemarin ya. Menurut aku lah kalau aku udah siap, Jadi aku menurut maju, kalian- kalau belum gitu. It's okay dengan istilahnya Iya. dengan kayak gitu Aku ya. oke sih, oke banget ya. Ya, jadi buat teman-teman jangan minder kalau misalkan disuruh ujiannya belakangan, itu berbuat kebaikan kalian kok. Iya. Dikasih waktu istilah jeda sebulan lagi untuk lebih. Pokoknya kenalin diri sendiri Iya. lah. Kalau udah ngerasa mampu, udah ngerasa bisa buat ujian ya udah maju. Kalau belum ya udah belajar dulu aja. Ngapain nanti maju kalau kamu belum yakin? Ujung-ujungnya nilainya anjlok gitu. Iya. Ujung-ujungnya nilainya nggak bisa gitu kan? Karena kalau nggak lulus kan Nggak lulus Iya, maksudnya. butuh Biayanya, tenaga Biaya biaya lagi. Itu biaya yang ke- harus kita pikirin. Iya. Itu juga yang aku kayak bener-bener mikirin. Nanti misalnya aku bareng teman-teman maju terus nggak lulus gimana dong gitu kan. Aku pikirnya biaya lagi, gimana Itu ambil lagi uang daftar, itu ya gitu. daftar pun ujian. iya, kayak sering full kan. Iya, iya. Makanya jangan kayak terburu-buru, temanmu udah ujian, kamu belum gitu kan. Nggak apa-apa, tunggu kamu siap aja dulu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih review jujur kalian belajar kan di kita nih di lembaga kursus TIJ. Apa sih enaknya dan gak enaknya di kita? Jujur tapi ya. Kan udah tadi kak, kalau nggak nanya ya stres kita Enggak, belajar. maksudnya di di lembaga lingkungan kita, yang bukan ada. masa-masa asramanya ya. Di luar itu. Enaknya aku ngerasa enaknya di TIJ itu jarang ya yang ada kayak gini, kayak dibantuin segala proses-prosesnya, kayak pembuatan apa namanya, pemberkasan gitu kan, Pemberkasan. dibantuin terus dicek gitu kan ya. Itu Even kau pun awal-awalnya juga nggak mau dicek lu motletnya awal-awalnya. gitu ya. Iya, punyamu dulu awalnya nggak mau dicek. Doh, Aku nggak ingat sih. doh. Iya, Sampai akhirnya kenapa gitu kalau nggak salah gara-gara apa akhirnya kamu mau menyerahkan ke aku untuk dicek. itu dicek kan, itu sangat penting ya, dicek. Kayak jangan terlalu ngerasa bener gitu. Terus apa lagi ya, di TIJ itu ya kita waktu itu kayak enak lah, semua ditanggung. Masa-masa Enak, itu. pokoknya aku nggak expect loh, karena sebelumnya aku berpikiran kalau misalnya tinggal di asrama itu Iya. berarti kayak apa ya, yang kayak aku mikirnya kayak kasur yang kayak tidur di lantai tapi ada kasur gitu loh. Oke ya Rohingya. Iya kayak gitu. Terus lemari kita itu satu aja, terus pakaian kita campur di dalam. Ternyata kita per Dapat orang satu dapat lemari. satu lemari, ada satu rusban. Apa sih namanya? Intinya Rusban cuma ya? bawa diri doang lah sama Rusban itulah koper. orang Sulawesinya. Bingung sendiri. Terus Tempat tidur ya. ya tempat tidur, terus bed cover, ada bantal, terus apa? Banyak lah, pokoknya udah lengkap, tinggal bawa diri sama pakaian kita. Sama berkas. Sama berkas. Sama berkas itu yang penting. Dan niat. Dan niat, benar-benar niat. Kalau setengah-setengahnya yang mending gak usah.
nggak usah kursus. Terus karena sayang uangnya dong. Lingkungan ini juga TJ juga kayak ada Asli, terus orang-orang di sana juga ramah. Terus kayak dekat juga sama kayak wisata-wisata gitu. Jadi enak lah. Terus stres dikit kita Yang jalan nggak ke enaknya ini. itu ini sih serangan tugas. Apalagi surat. Nggak suka itu. Apalagi serangan surat. Sumpah. Tapi mereka lebih parah sekarang loh. Maksudnya Iya. udah naik level terus kan pastinya. Serangan surat sih yang aku nggak suka gitu. Sebenarnya jujur aku nggak suka belajar guys. Aku nggak suka belajar tapi ya gimana ya. Terus kalau aku pribadi masa aku kan ini. Tapi maksudnya positifnya kita masak jadi pintar masak. Tapi Ya, ya. aku nggak suka masak guys, jadi maksudnya kayak stres belajar terus masak lagi kayak tambah stres lah Aku suka masak tapi sering keasinan. tapi apa-apa. kita masak semuanya udah lapar pun Iya. lagi Itulah di asrama itu kita kompak banget, kita masak, ada rosternya ya, ada yang ngepel, ada yang Iya. masak, ada yang nyiapin sarapan pagi, bersihin apa namanya taman lah ya, Iya. taman bunga-bunga gitu. Jadinya tuh udah ini semua, udah dibuat semua rosternya gitu. Apalagi dulu zaman kan ada kelinci ya. Sekarang juga ada ya. Udah nggak ada. udah meninggoy selalu kabur dia sampai di bawah jantung kan Kasian Pro Devi. Tapi sayang kali sama itu kelinci itu. Dan itulah. Terus enaknya itu apa lagi ya? Oh iya, karena saking ramahnya di apa namanya di lingkungan kita itu, kita bahkan bisa ngambil buah-buahan. dikasih guys dikasih kita kayak manjat kita cuma bilang Pak gitu. boleh nggak kita beli ini nggak usah ambil aja Ambil aja gitu kan. Kita Speak kayak ya. kita lewat gitu kan, jalan-jalan sore kita lihatin aja buahnya itu, "Ih, ambil," katanya. Tahu nggak yang jeruk Bali itu kan? Ambil. Iya, Kita bener. tengok doang kan. Iya. Ambil, Mbak. Oh, Katanya iya? kayak Dia pun yang manjat lah. Oh iya? Bapak itu yang manjat padahal. Sampai berkarung-karung itu loh Iya. yang kita bawa karung itu. Sama rambutan yang sering juga. Rambutan, Iya, pokoknya. terus jambu air, itulah jambu Iya. air. Itu aku rindu kali sih apa namanya bakso ibu-ibu itu. Iya. Bakso yang mana? Kalian bisa beli bakso di situ cuma 5.000 udah dapat Banyak kuah. wih. Di mana? Di depan Indomaret, Alfamart ya? Bukan say. Di sini itu juga enak. Ada loh, Ibu-ibu Kak. itu loh. Bukan ya 5.000 itu dapat kuah. Yang di depan Ibu-ibu pun dapat kuah. Pokoknya banyak lah di sana yang jual bakso. Murah-murah. Murah-murah. Pokoknya hidup di Solo itu murah sih. Murah, tergantung gaya hidup orang juga sih. Terus banyak pete guys. Kalian pecinta pete banyak kali pete. Murah kali kayak 1.000-an yang satu ini. Terus besar kali. Tapi ininya minusnya kalau kalian kencing di asrama itu udah semerbak. Kalau habis makan pete. Oh. Terus kalian nggak nyuci pakai tangan. Terus yang ada seru mesin lagi cuci. kita kayak ngegrill gitu kan, kayak bareng-bareng Oh iya? ngegrill ya waktu itu. Itu pas pipitmu kesini ya? Ya, Ah. kayak seru gitu, kayak kekompakan Sama-sama itu ya. dapat kali, Iya, kompak iya. semua. Di situ kita dangdutan. Ada yang dangdutan, ada yang masak, ada yang tiduran, ada yang main HP. Ih, pokoknya semuanya lah di situ ya, say. Kayak bencong. Apa lagi? Banyak. Ada yang nanya nih, kursusnya di mana katanya tempatnya dulu? Kursusnya itu kita di Treffung Indonesia Jerman, tepatnya itu di dekat Solo, Karanganyar. Anggaplah ya Solo. Dekat Ya, Solo, Karanganyar. dekat lah. Nanti ekspektasinya tuh Cuma tinggal di kota. berapa menitnya dari ini? Kalau 40-an menit. Masalahnya nanti ekspektasinya itu di kotanya gitu. naik motor lari 100 km. Nah, itu juga yang seru-serunya nih, jalan-jalan. Aku lah ini pokoknya. Kemanapun kalau nak pergi aku selalu ikut. Berapa jam pun perjalanannya guys. Nggak terlalu stres gitu ya. Kalau misalnya kita belajar banyak segala macam, kadang kalau ngajak kabur gitu. Pokoknya kita ke pantai, ke gunung, semuanya. Maksudnya apa lagi? Tapi nyesel nggak? Enggak. Itulah yang membuat ini seru kan. Aku pas di Sulawesi kayak
aku aja lah teman-temanku, ayo ke pantai, ayo ke ini. Jadi nggak pernah aku jalan-jalan, kayak di kosan aja. Kayak jiwaku ini kayak pas ke Solo itu udah kayak meskipun belajar iya kayak jalan-jalan kayak jalan-jalan aja kerjaanku. Di sana banyak tempat lah yang kita ini kan kita datangi, karena dari kursus ini bisa nyampe ke Jogja, bisa ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, banyaklah tempat-tempat yang kita datangi. Ke pantai dulu ke kita kan. Pantai, air terjun. Terus seru juga naik naik kereta api kan di sana kan, cuma 8.000 kan. Iya, dari Palur Jogja. Palur ke Jogja, dari Palur ke Jogja itu cuma 8.000, pulang balik 16.000, coba bayangin. Pulang balik. Seru sih, seru. Itulah guys, kalau kalian mau kursus maksudnya benar-benar ini apa? Benar-benar kayak apapun yang terjadi di asrama kalian harus bertahan. Iya, betul. Jangan kabur-kaburan guys. Kalau ingatlah kalian datang ke situ untuk belajar. Betul. Kalau aku sendiri habis kan, uangmu, habis tenagamu. Betul. Kalau aku sendiri kemarin itu kan kayak nggak bakal peduli masalah apapun, kayak di luar di luar kendali pokoknya nggak bakal ada yang mengganggu. Yang penting aku fokus sama diriku, aku mau belajar gitu, nggak akan ada yang bisa mengganggu pikiranku untuk itu, kayak gitulah aku buat. Pokoknya aku fokus untuk belajar gitu, nggak mau aku masalah-masalah yang lain datang mengganggu gitu. Yang kalian ini menghasut. Banyak urusan. Nah, itu urusan fokus aja belajar guys. Jangan terlalu mengurusi orang lain lah gitu. Urus aja hidupmu udah. Jangan kabur-kabur dari asrama. Iya, kau tujuanmu itu datang ke sini ngapain gitu, belajar kan. Ya udah belajar, fokus sama dirimu, apa yang kau inginkan ya udah belajar benar-benar, jangan ngurusin hidup orang gitu. Toh nanti ada momen travelingnya setelah masa belajar kan istilahnya. Iya, kayak nggak usah lah yang ribet-ribet gitu. Jadi 4 bulan tuh bener-bener belajar dan belajar dulu aja. Genau. Nanti kalau ada temen yang ngasut ini jangan didengerin karena uang semua itu Meskipun uang ada dan ilmu. Ada yang kayak bisikin gini-gini, ya udahlah, buat aja lah, mental semua kata-kata itu, ya udahlah, iyain aja gitu, nggak usah terlalu ngikut-ngikut aja gitu. Iya, betul. Karena juga aku kenapa kabur-kaburannya, angkatan kita, karena kita fokus sama diri kita sendiri, kita tahu apa tujuan kita kan. Orang ini nggak tahu lagi dia ngapain datang ke asrama itu, bukannya tujuannya tadi yang dijalankan, malah fokus ke hal yang lain, hal yang nggak penting gitu, hal yang nggak penting. Bikin sakit kepala. Selalu kayak pokoknya aku harus lulus kayak gitu kita pikirkan. Orang itu enggak. Padahal di asrama tuh udah enak juga istilahnya, selain dapat ilmu dari belajar bahasa Jermannya, kalian juga dapat kesempatan magang kemarin kan. Ya pokoknya itulah. Nah, iya juga kita juga ini sempat ngajar di TK juga kan, magang di TK gitu. Itu sertifikatnya sangat berpengaruh juga untuk kedutaan guys. Dan itu bener real kan. Sama ini juga kalau cari GF kan udah ada kayak pengalaman bilang kita gitu. Kita kayak lebih meyakinkan GF untuk helps learning, untuk maksudnya kayak untuk memilih kita gitu. Iya, betul. Karena kita udah ada pengalaman sama anak-anak. Terus menurut kalian gimana, worth it nggak dulu belajar di TIJ? Worth it kali. Enggak lah, aku sering kayak kalau di ini kan, maksudnya aku kan ada post gitu di TikTokku kan, apa namanya? Kak, kayak mana nggak bilang worth it 5 juta udah nyampe di sini? Bukan gitu, kayak dia nanya worth it nggak kursus di TIJ itu. Lah, buktinya kita udah nyampe di sini, ya worth it lah. Iya. Buktinya kita udah menginjakkan kaki di Jerman, udah ke Belanda, udah ke Austria, udah ke Prancis, udah ke Polandia. Kau kemana lagi coy? Kau udah mana lagi? Swiss aja sih yang belum. Swiss ya, aku juga belum. Oh, sama Luxembourg. Aku belum ke sana. Kau udah ke sana? Belum. Belum. Oh ya nanti. Luxembourg belum ya kita ya? Belum. Coming soon lah ya. Iya. Itulah itu. Terus dulu pas zaman kalian, angkatan dulu kalian tuh benefitnya apa aja sih yang kalian dapetin di asrama? Oke. Jadi dulu yang kita dapetin itu lemari ya kan? Terus sabun. Oh iya, sekarang udah gak ada. Sabun cuci. Ibu bunda hara kita. Sabun cuci. Terus
jajan, Yakult, snack ya. Yakult udah di-cut. Yakult, kopi, Udah di-cut. apa lagi namanya? Sereal. Iya. Sereal. Karena zaman kalian kan lumayan mahal juga Iya. biayanya kan 25. Iya, kami bayar 25 guys. Terus kita waktu itu tiket pesawat juga ya. Tiket Iya, pesawat. masuk juga tiket pesawat. pesawat. Terus biaya hotel dua kali. Visa, Ujian untuk biaya visa sama ujian. Sama itu juga ya Kak, Mas juga tiket bus. Tiket bus enggak? tiket Enggak. bus enggak. Biaya ujiannya termasuk. Sebenarnya banyak sih Kak. Banyak lah bonus di ini kasih jajan gratis. Iya, terus kadang ada jajan-jajan nggak terduga kan. Ya, sama martabak gitu tiba-tiba. Ih, dibeliin martabak tiba-tiba malam-malam kita belajar kan. Belajar buat surat terus tiba-tiba disuguhin martabak. Siapa yang nggak seneng? Terus apa yang aku paling senang lah diajak jalan-jalan itulah. Karena kayak aku suka yang jalan-jalan, traveling gitu. Aku suka yang traveling ke alam gitu loh Kak. Terus tiba-tiba kayak pas di situ terus kayak komplit. Kayak diajak jalan-jalan kayak ke ini apa? Ke Jogja. Jogja itu impianku. Oh ya? Tapi aku juga bener sih. Aku Iya. juga pengen kali ke Jogja. Kayak dulu kan sama teman-teman di Bali gitu kan. Kita pun cuman punya rencana gitu, nggak pernah terlaksana. Terus sampai di Solo bisa ke ini apa namanya ke Jogja. Jogja gitu. Jogja itu kayak yang kayak ini ya apa namanya? Kayak deket kali. Udah kayak rumah kedua kita lah ya. Saking seringnya. Pulang balik. Pengen kali dulu aku ke apa namanya apa sih namanya Maliboro ya. Malioboro. Maliboro. Kayak padahal kayak biasa aja kan. Cuma itu kayak impianku, aku pengen menginjakkan kaki Maliboro itu gitu kan. Sampai di Solo kita sering apa melewati itu doang. Kayak udah biasa aja gitu. Kami udah kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kami udah. Banyaknya di apa namanya di Jogja. kita jalani. Iya, maksudnya yang Adela. Kacamata 5.000. Kalau aku celana, bagian 5.000. Masih ada. Kalau aku pakaian. Kacamata 5.000 cuma doi. Betul. Murah-murah di sana belanja, guys. Iya, bro. Aku juga heran lah pas nyampe di ini di Solo kayak murah, semuanya murah. Kayak Jawa. Di luar ekspektasi ya. Iya, kayak di Sulawesi tuh kayak mahal-mahal terus Nyampe di Medan, sumpah. Hai, mahal kali semuanya. mau beli ini kita beli snack di apa di dekat rumah di dekat WS Snack ya? ya kayak 500 satu apa namanya yang kayak snack itu loh. Kalau di Sulawesi itu 2003. Hah? Jajanan-jajanan gitu ya? Kalau di Trepung, kalau di dekat Trepung cuma 501. Terus Popeyes-nya 2.500. Kalau Sulawesi 5.000. Iya, atau 6.000 tuh. Suka beli tape nggak di Bu itu? Lulu? Itunya Aku suka nggak si suka Winda. tape. Winda Iya, suka lah, kali dia tape. 1.000 loh. Dia sering kasih aku tapenya, aku juga suka. Murah kali. Gila sih. Terus Bahkan sering dikasih ibu itu Winda gratis tapi Oh iya? Saking sering beli. sering yuk dikasih murah kali apa-apa di jajan-jajan. sana. Terus nasi padangnya berapa? Rindu kali nasi padang itu. Pernah aku kan di rumah gitu kan, ku ingat rasa ubinya itu. Iya, kami beli 5.000 Kak, terus dikasih juga sambal. Jadi banyak Ih, enak kali ayamnya itu kan, terus daun ubinya itu, kuahnya itu, sumpah sambalnya itu. Kayak ku bayangkan gitu kayak ada tahu aku kayak mana rasanya gitu kan, kayak saking rindunya kayak gitu. Wah, yang meriah kali lah bisa. Yang nggak aku suka itu yang kayak festival itu dulu Kak. Oh, reok. Reok. Karena pernah aku dibabat. Oh ya? Dipukul Diapain? Aku lah aku Kak. sampai merah badannya, sampai Iya. berdarah. Terus Winda kena juga cambuk di ininya. Oh no. Karena kan dia dekat sama aku, terus aku aku ininya apa namanya sasarannya. Padahal aku pakai baju putih. Jadi baju putih itu kotor. Padahal kami bertiga loh. Cuma nggak tahu kenapa kok mungkin ada feeling yang nggak ngikut orang ini ke depan. Aku belakang aja takut soalnya. Takut aku. Terus itu dicampurnya itu kan penuh darah di baju aku juga. Darah. Mungkin dipukuli orang kan Kak. Dari Sampai darah. berdarah gitu. Jadi
itunya kan cambuknya itu kan berdarah, jadi kan ala bajunya itu. Aduh Tuhan. Jadi semua lah kayak gimana ya aku dicambuk. Marah-marah dia Kak. Iya Oh kayak ya? Langsung ku bonceng lah orang ini. iya iya marah lah kak, iya kan dicambuk aja nggak mau lagi aku. Sebenarnya emang aku nggak mau pergi lah. Nah, Nggak tertarik kali aku liatnya. terus kalian diliatin orang? Diliatin lah, tapi ada yang narik aku, nggak tahu siapa, bapak. Hmm. Pas kita mau ke rumah depan ya, terus ada juga Reo di depan. Kita tutupin udah gimana? Ada reok kan di depan rumah gitu. Tapi kok bisa orang itu kayak mengeremuni gitu ya? Orang ini kok seru rasanya kayak gitu. Iya, Padahal seru. itu kayak memanggil-manggil ini kan. Roh-roh halus gitu. Gitu kan. Nggak ngerti juga. Aku pun nggak tertarik Kayak gitu ngeliat yang lah, kayak gitu. iya. Ngeri aku rasa. Tapi kalau pengalaman horor di asrama ada? Iyalah. Kalau aku nggak merasakan apa-apa. Apalagi kalian suka bangun pagi kan jam-jam 3, jam 4. Bahasa Jermannya yang lebih horor. Tapi aku kan waktu itu kayak jam-jam mau menjelang jam 3 kan. Hmm. Aku dua kali sih. Oh. Kamar mandi yang tengah itu kan, Uh-uh. yang pertama itu. Uh. Kamar mandi tengah itu bunda aku nih, aku lagi boker. Digangguin boker kan, terus lagi main HP gitu, berasa kali dipegangnya. Bener-bener dipegang. Bener-bener berasa, Berat. Iya berasa Kak, berasa kayak gini lah. Hah? Berasa kali dipegang kan, anjir. Aku kayak ngatain loh Kak, saking kayak aku memang takut gitu, tapi saking aku mau ngelawan rasa takut kita, aku ngomel jadinya. Kayak apalah aku bilang, kayak ngeluarkan kata-kata kayak sibel atau apalah kayak gitu kan. Abis itu kan cepat-cepat lah aku ini. Aku udah letakkan kan sambil main HP kan. Letakkan lah HP ku, langsung lah aku selesai. Terus satu lagi di kamar mandi yang belakang itu mandi. Dipegang lah, makanya cabul kali hantunya. Iya, iya betul. Dipegang. Pantat kan biasanya incerannya. Iya, dipegang dipegang kan cabul kan. Bukan cuma aku kan yang ngerasain, itu juga Frau Pipit kan? Iya, Pipit juga. Makanya orang ini kan waktu itu kayak nanti aku ceritain nggak percaya, tapi memang gitu ya aku rasain gitu kan. Tapi ujung-ujungnya aku ceritain, terserah mau percaya apa enggak gitu. Kan kemarin kan apa namanya, waktu itu kan Frau Pipit juga ini udah ngerasain. Ya udah, orang ini percaya apa enggak tahu lah gitu. Buktinya bukan aku aja yang ngerasain gitu. Tapi kalau rumah belakang enggak ya? Rumah belakang nggak ada sih. Enggak, aku cuma takut aja kalau hujan, karena aku nggak suka hujan. Terus di rumah Berisik ya? Terus yang di dapurnya itu kan berisik. Tapi diganti kok. Oh bagus lah. Tapi aku sering kok kayak orang ini keluar kan, keluar malam gitu, apa namanya, keluar kayak gitu kan sama Winda, entah beli apa gitu. Aku sendiri di rumah, aku nggak merasa ada hal-hal yang aneh. Bahkan aku tidur sendiri di kamar. Di kamar. Orang ini kan kamar depan, aku kan kamar belakang, sendirinya aku di situ gitu. Nggak pernah rasa aku aneh, nggak pernah mimpi buruk aku di sana. Karena kan kemarin-kemarin kan tidur, tapi kan dia udah sering di rumah depan, jadi aku sendiri dong di kamar belakang. Iya kamar belakang, nggak pernah rasa. Terus yang di kamar satu lagi itu buat itu kan wardrobe kalian, wardrobe. barang-barang Mewah ya. ganti. Mewah ya, mewah. Ganti kami. Mewah. nggak ada takut di rumah situ, benar-benar sendiri. Berarti happy ya masuk Trepung ya? Iya, happy dong. Betul, yang mau masuk Trepung ya, kalian udah dengar cerita kami ya. Ada nanya, ini Corah katanya. Dia siapa itu? Siapa itu? Caca Coy. Senang banget sama host. Amin, amin, terima kasih. Caca Coy? Iya, tahu, kenal. Yang Kokmal. Nggak tahu, gambarnya kayak gitu doang. Caca Coy nggak kenal. Kalau kayak gitu siapa yang kenal? Bunga-bunga doang. Terus ada nggak pesan buat kalian, buat anak-anak yang mau au pair ke Jerman? Atau mau berangkat ke Jerman deh? Pikirin dulu lah ya kan, matang-matang. Sanggup apa enggak? Jangan kuat cuma apa liatin enggak. aja. Jangan FOMO. Mentalnya udah siap apa enggak. Jangan kayak ngeliatin orang-orang yang kayak jalan-jalan ke sana ke sini, lihat apa namanya, story-story orang yang Jangan lihat dari sosial media lah ya. Ya jangan dilihat, itu benar-benar kayak bukan inilah, bukan apa namanya, kayak panduan biar bisa ke Jerman gitu. Janganlah, menurut aku sih ini cari tahu dulu apa kerjaannya, gimana itu au pair, apa yang harus dilakukan. Terus
kayak mana kematangan persiapan kalian kayak gitu. Itulah mental, soalnya kan Jerman sama Indonesia itu beda kali Culture-nya. kita ya, beda kali budaya kita, jadi harus benar-benar dipertimbangkan, apalagi bahasa kan. Harus ini, apalagi kalau bahasa kita itu kayak Menurut kalian cukup nggak tuh dengan bahasa A1 sini? Cukup. Cukup. Cuman maksudnya kalau bisa, maksudnya kayak ya A1 kata A1 A1 cukup. Cuman bisa kan, bisanya kita sebenarnya A1. Tapi Cuman kalau boleh ditingkatin lagi lah, Iya, soalnya betul. menurut aku kalau A1 masih kita tuh kayak apa namanya, masih kayak menatah-natah loh Kak. Iya, Kayak masih capek, masih Iya. susah gitu. Iya. Memang bisa, cuman kita yang nanti capek di sini gitu. Jadi bahasanya tuh ya lebih dibagusin lagi lah kita. Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu, tingkatin dulu bahasanya. Iya, bahasanya. Karena semua itu pasti akan ada dua mata sisi. Mungkin ada enaknya pastinya tinggal di sini, tapi kan pasti ada juga nggak enaknya. Enaknya nanti mungkin di kemudian hari ya, karena kita udah lama tinggal di sini, udah kenal budaya di sini, bahasa kita juga udah bagus. Memang kayak awal-awal ini kan kita masih kayak menata-nata kayak gitu, masih sulit lah, apalagi beda kultur kan. Semuanya beda, cuaca, dari makanan apa makanannya, segala macam. cuacanya. Apalagi tinggal sama orang lain, bahkan sama keluarga kita sendiri pun kita tinggal, misalnya family kita itu nggak enak guys, apalagi sama orang lain, lain. Ini bukan orang Indo, orang Jerman gitu kan, beda budaya apa segala macam. Itu kita yang harus menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan gitu. Karena kita tamunya istilahnya di Kita, sini. iya. Jadi kita yang harus Menyesuaikan. Ya, genau. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang beda culture. Menurut kalian apa sih bedanya culture di Indonesia sama di Jerman? Kalau di Indonesia kayak kebanyakan ini apa, makan nasi. Kalau di sini semuanya roti guys. Roti dan kentang ya? Iya, kentang. Mereka nggak terbiasa makan nasi. Terus ini dari cuacanya. Kalau di Indonesia kan cuman musim panas. Kalau di sini musim dingin, empat cuaca ya Kak. Empat. Terus kalau musim dingin itu kayak stres juga guys. Dia langsung flu. Melo-melo nggak kalian kemarin pas winter? Iya. Melonya dalam arti kata kayak kangen sedih. rumah. Itulah aku bilang bikin stres. Iya, Karena kayak bener. merasa Kayak gitu ya? kesepian kali Iya. kita. Aku sering kayak gitu, kayak ke kaca gitu, kayak ke jendela gitu kan, kayak aku natap pohon-pohon, kayak aku nggak tahu, kayak hampa kali gitu loh, kayak ada yang aku rinduin gitu. Karena nggak ada matahari itu. Aku selalu natap keluar. Terus selain itu apa lagi? Terus di sini sampahnya dipilah-pilah. Iya, betul. Plastik, kertas, sama apa lagi namanya? Housemüll, biomüll. Iya, kayak gitu. Pokoknya harus Tapi untungnya di asrama kalian udah dibiasain kan? Iya. Tapi meskipun kayak gitu, waktu itu nggak terlalu Oh ya? Oh ya? di Jerman baru udah tahu kita, tapi bertahan aja gitu. di Jerman baru udah benar-benar tahu lah. Udah ngerti lah, paham maksudnya di asrama diperlakukan seperti itu. Pokoknya harus ini guys. Kayak kita di asrama itu kayak cukup tahu ya udah. Cukup tahu. Kadang masih salah nih naruh sampahnya gitu. Masih banyak salah-salahnya dulu. Terus ini lagi satu pengalaman aku yang kulturnya beda gitu kan. Apa tuh? Kan aku waktu itu kan mandi kan, renang gitu, renang di kolam renang oma gitu kan. Terus aku pakai baju dong mandinya. Oh, Kalau di luar negeri itu kayak di Jerman itu kan pakai baju renang, kan, pakai baju renang gitu kan. Ditanya lah, orang ini heran, kenapa kamu pakai baju? Gitu kan. Kenapa enggak? Gitu dong. Kenapa? Apa aku harus pakai kolor? Harus pakai kolor tuh beda gitu kan. Tapi kan malu. Ada orang gitu kan. Ada paman-paman orang ini semuanya. Ya kali aku pakai kayak gitu. Aku kan udah pakai celana pendeknya, bajunya pun yang kecilnya kayak gitu kan. Terus nggak apa-apa kata inilah tantenya lah gitu kan. Nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah aku lanjut mandi dong. Terus ngadulah si anak-anak ini, mama tahu nggak si Corah ini tadi mandi pakai baju loh, hahaha, ketawanya dong. Emang ada yang aneh, wahku katanya, kenapa
gitu kan, kamu kenapa mandi pakai baju, katanya nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kayak aku malas aja ngejelasin kan. Terus hari berikutnya, kamu kemarin nanya kan kenapa aku mandi pakai baju, aku bilang kayak gitu sama keluarga angkatku ini. Ya karena di Indonesia itu kebanyakan orang pakai baju kalau mandi, kalau berenang. Memang ada beberapa orang yang mandi pakai bikini, tapi itu jarang karena itu sedikit terbuka lah. Iya, maksudnya itu kayak hal tabu gitu kan. Itu hal tabu di sana gitu. Aku bilang, oh iya gitu kan katanya. Iya, aku bilang, tapi di Jerman itu enggak kok, katanya sama aku. Iya, cuman aku malu, aku bilang. Aku nggak mau, aku bilang kayak gitu sama. Gak apa-apa loh, lucu kali kau, katanya gitu sama aku. Aku malu, nggak mau, aku bilang kayak gitu. Karena dibilangnya kan nggak apa-apanya di sini gitu kan. Tapi aku malu, kau nggak perlu malu gitu. Gituin aku kan. Nggak mau aku. Tapi ada kok baju renang yang panjang, ada yang kemarin aku bawa ke Indonesia. Oh iya. Cuman aku bilang aku nggak mau. Itu aku beli di sini. Lucu rasanya kayak gitu, aku bilang. Terus kalau birokrasinya di sini gimana? Ribet nggak? Ribet kali, harus nunggu. Birokrasinya di sini harus buat termin 1 bulan lagi nunggu. Belum lagi nanti dikirim, misalnya udah datang nih fair trucknya, kita tanda tanganin, kirim ulang lagi, baru dikirimnya lagi ke kita. Apa kayak gitu? Harusnya kan langsung ditanda tanganin di sana, dikirimnya ke kita, udah selesai gitu. Biar simple ya. Simple kan kayak gitu. Apa-apa email. Enggak pakai WhatsApp, pindah ke WhatsApp ya enggak. Harus email. Iya kan. Harus email. Wow. Pokoknya itulah ribet kali. Ya udah sih, ditanda tangan, kirimnya ke kita, udah kelar sama kita, udah semuanya fair truck itu. Nggak perlu lagi kita repot-repot kayak gitu kan. Ini enggak, kita baca dulu, udah gitu kita tanda tangan, kita kirim lagi ke dia, baru dia lagi ngirim ke kita gitu kan. Kayak buang waktu. Sama ini nggak sih budaya tepat waktunya? Budaya di sini teratur orang-orang. Harus tepat waktu. Bener Kak, bener di sini kayak sumpah apa-apa itu kayak harus perfect gitu. Kayak gini doang, ini kayak dijelasinnya ini kayak gini loh, ini kayak gini. Aku mikir kayak gitu doang ya, kenapa emang, biarkan lagi dalam tingkat. Terus harus termin dulu, nggak boleh, maksudnya sebelum ketemu harus termin dulu, nggak boleh kayak langsung tiba-tiba datang aja di rumah orang, nggak bisa. Iya, harus bikin janji. Tapi secara ini kita udah mulai mengikuti itu loh, budaya itu ya. Iya, kita udah mulai menerima itu gitu kan. Karena itu memang positif. Tandanya kalian siap istilahnya untuk mengintegrasikan diri kalian ke budaya Jerman. Kita udah mulai bisa dari segi makanan juga ya. Awal-awal dari makanan di sini kayak 1 bulan itu kayak menyedihkan kali rasa aku, kayak aku selalu bilang kan ke kakak, makan roti doang, kayak aku sedih kali gitu kan. Tapi akhir-akhir ini aku jarang makan nasi loh. Setiap pagi itu kayak sarapan roti doang, tapi siang nanti memang makan hangat-hangat kan. Tapi malam-malam masih ada pun makanan yang hangat-hangat. Tadi aku malah milih makan roti. Iya, aku malah milih roti kayak sama daging apa sih yang namanya, kayak daging wurst lah, terus kayak daging yang pakai kayak semir gitu kan. Terus sama bawang kayak gitu, pakai kayak gitu Kak. Aku udah kayak berarti cora sediain aja roti Kak. Makanan tuh kayak makanan orang Jerman. Makanya keluarga angkatku bilang kamu udah kayak Deutscher, katanya gitu sama aku kan. Iya, karena kan dia kan selalu menyiapkan beras apa segala macam gitu kan. Aku bahkan jarang masak beras itu. Ya udah, aku masak pun udah masakan orang Jerman ya aku masak gitu. Wow, jadi udah bisa bikin spaghetti. Bukan sih yang kayak Hackfleisch, Hackfleisch meat, apa namanya, kartoffel, karoten, terus saladnya, kartoffel salad, kayak gitu-gitulah, salad ya dong. Aku buat salad, udah bisa aku buat salad. Disuruhnya waktu itu kan, aku belum pernah buat salad ya, aku bilang. Emang di keluarga angkat yang pertama kamu nggak pernah buat? Enggak, aku jarang di sana masak, aku bilang gitu kan. Nggak pernah, jadi diajarin lah sekali. Jadi bapak angkatku ini bilang, tolong dong, kamu bisa nggak buatin salad apa namanya, salad kayak sayur gitu kan. Iya, aku bilang, aku buat lah. Pertama aku buat itu kan aku nggak bawa buat ulnya kan, aku nggak taruh minyak, nggak taruh pepper apa segala. Yaudah aku potong gitu, akhirnya udah selesai. Cuma sayur doang, nggak ada dressingnya. Gitu kan. Ini apa? Sebenarnya kamu nggak pernah buat salad di Indo apa gimana, atau di keluarga kamu nggak pernah sama sekali? Enggak, aku bilang gitu. Oh, kayak gini katanya gitu. Barulah
udah tahu aku gitu. Dan aku juga udah suka pakai keju juga itu kan. Kalau dikit-dikit keju itu bisa lah masuk, tapi kalau terlalu banyak nggak bisa. Kayak keju naik. Terus kalau jam kerja kalian gimana? Haya. Kalau jam kerja aku kayak rasa overlah, tapi nggak apa-apa lah, cuma main sama anak ya. 6:30 turun ke bawah. Oh, pagi juga ya? Ya, sampai jam 8 atau jam 8 lewat lah. Ngurus berapa anak sih? Cuman satu aja, cuman kalau yang kayak nyiapin di meja itu Frustuk. iya terus tuh kayak cuman taruh aja di meja udah selesai, kayak nggak seribet itu. Jadi jam 9 sampai jam 1 atau enggak sampai jam 2 free. Oh, enak ya? Ya, terus nanti jam 2 sampai jam 6 sore buat kerja lagi. Oh, I see. Aku juga over. Enggak apa-apa. Malah over kali. Yang penting dia royal kan ini. Aku dari jam 6:30 itu udah dia yang kayak nyiapin frostuk kan. Dia yang nyiapin frostuk. Cuman aku kayak ngebantu buat midnight bontot untuk adik-adik gitu kan. Aku pun ngebantu buat bontot gitu. Kalau aku terus kadang ngebantu anak-anak kayak ngerapin rambut gitulah. Oh, oke. Aku bantu itu gitu kan. Karena jadi itu kayak udah kebawa. Awal-awalnya yang ngebantu doang kayak jadi keharusan ya. Terus ini anakku apa anakmu bang gitu kan mas gitu. Ini anak siapa sih sebenarnya gitu. Aku juga sayang kan sama anak-anak itu. Ya meskipun kadang menyebalkan gitu, kadang cute juga, mau dia yang cium-cium kita kan, kayak di peluknya kita gitu. Aku suka yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau lagi bandel-bandelnya dia benci kali aku sama anak-anaknya gitu. Kalau bandel-bandel dia benci aku. Terus stop saugen apa segala macam, vakum kayak piring gitu lah kan. Terus ya 2 kali seminggu tuh kayak ngepel. Cuman kalau stop saugen nggak semua, karena ada kan robot untuk stop saugennya gitu kan. Jadi udah sedikit di ini. Cuman mungkin dia ngeliat aku terlalu capek apa gimana nggak tahu. Oke. Dan kalau jam orang itu kan sibuk terus ya, meeting dan meeting, sibuk kerja ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dibagi uangnya, ya udah cerai. Ini kan tetapnya gaji kita segitu kan ya, nambah-nambahnya gitu. Ya udahlah karena rumah orang gitu kan, ya kali kita nunggu kadang ya udahlah aku masak kayak gitu kan, karena nggak enakan kan, budaya nggak enakan ini sebenarnya nggak kewajiban akunya sering-sering masak gitu. Ya udah sih aku bantu gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah aku masak apa yang ada aku harus masak gitu. Aku tanya dia, kadang-kadang nggak perlu aku nanya apa yang kulihat di situ, ya udahlah aku makan nanti masakanku itu gitu. Jadi mereka kayak selesai meeting dilihatnya makan dulu, dia makasih enak loh gitu-gitulah. Tapi mereka suka kasih puji-pujian gitu kan? Iya. Menghargai istilahnya kerja keras. Orang ini kayak gitu ya. Tapi keterusan juga tuh. Keterusan juga gimana? Sisnya kok aus katanya gitu. Ya danke, gue bilang tadi aku capek itu bang, capek. The last question. Gimana kalian istilahnya di Jerman itu betah atau enggak, dan mau terus lanjut maju sampai akhir atau enggak? Kalau aku sih betah. Betah. Ya betah karena kan itu tujuan kita dari awal. Kali udah sampai di Jerman, mau pulang lagi di Indonesia. Sehr good. Gini gimana ini? Bimbang gitu, nggak tahu. Bimbangnya kenapa? Aku kayak sekarang ini kayak mencari posisi nyaman. Posisi bukan nyaman sih. Yang aku sukai, lagi mencari yang aku sukai di Jerman ini gitu. Oke. Kayak aku ngerasa aku di titik sekarang ini kayak aku nggak suka Jerman, nggak tahu kenapa. Kayak aku nggak nyaman lah. Kurasa karena ini nggak sih? Satu karena bahasa mungkin ya kan. Karena kebanyakan kayak gitu. Keterbatasan bahasa, kayak aku kayak ngerasa nggak ini. Apa aku mikirnya juga. Mungkin karena aku kayak terlalu dikekang mereka mau sama aku terus, kayak aku kan butuh waktu gitu kan. Aku juga butuh waktu sendiri, jadi kayak sama-sama mereka muak gitu kan. Aku kayak merasa dikekang jadinya kan, jadi aku nggak nyaman dibuat kayak gitu sebenarnya. Cuman aku nggak enakan orangnya, nggak mikir kalau misalnya dia nggak mikir gitu. Ya kalau aku bilang nanti kan
langsung dibilang sama kami jalan-jalan gitu-gitu kan. Ya kan beda orang. Mungkin kalau yang sebelumnya itu mungkin extrovert dan dia emang village, oh aku mau ikut traveling deh, it's okay deh, nggak apa-apa deh gitu. Cuman memang macam royal gitu kan. Cuman aku nggak suka, aku juga butuh tenang gitu. Nggak mau aku sama anak-anaknya kalau hari liburku sebenarnya kayak gitu. Aku capek loh aku menghadapi apa segala macam, sedangkan rumahmu itu kayak tapi jadi nyaman kan istilahnya kalau ketika kita udah jadiin rumahnya dia tuh jadi rumah kita. Iya bener, apalagi kan kalau kita di rumah itu kan kayak semisalnya nih nonton bareng-bareng gitu kan, kayak main HP bareng, kayak mana di rumah sendiri deh kayak gitu loh, kayak dia main HP di sana, aku main HP di sini sambil nonton, dia juga ikut di sana, kayak gitu-gitu, kayak bener-bener real keluarga gitu kan, kayak gitu memang. Tapi berarti Cora istilahnya mungkin karena bahasa kali ya. Yes, cuma karena bahasa aja itu bimbangnya. Tapi so far betah dan mau terus lanjut sampai akhir nggak? Iya dong, makanya lanjut nih ke Fresher ya kan. Iya harus. Cuman pernah juga mikir apa nanti setelah Fresher, cuman aku mikir lagi, ngapain? Sejauh ini aku mikirnya pulang kayak gitu kan. Jadi aku kayak mesinnya aku sukai gitu. Aku pulang pun juga aku lagi kayak mencari-cari yang aku sukai di Jerman ini. Iya. Karena gaji honor di Indonesia aja, apalagi kamu dengan background S1 pendidikan kan, guru istilahnya. Guru honorer di Indonesia tuh kayak nggak dihargain. Sorry to say ya, mon gitu. Karena ada orang-orang yang masih gajinya 500.000. Guru, istilahnya gaji guru TI aja jauh lebih di atas gaji guru honorer. Iya sih. Dan itu pun kadang gajinya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali baru digaji. Tapi untung kalau dapat kerja juga. Iya. Sekarang persaingan udah makin ketat, udah makin sulit. Honor aja pun susah. Iya. Ngelamar honor aja pun susah sekarang ini. Susah. Aku nggak pengen pulang juga. Iya. Cuman karena itu tadi mungkin bahasa ya. Iya, mungkin karena bahasa aja. Karena bahasa. Belajar dan mencari teman untuk belajar. Iya, itu akan jauh lebih komplit sih. Kalian sekolah apalagi presentasi harus pakai bahasa Jerman. Pasti bisa. Yang ku dengarkan tahu nggak? Yang kayak biar muncul Safdas. Du schaffst das. Ya lagu anak-anak itu. Du Safdas. Aku kayak mengingat awal-awal kita kursus Safdas udah bisa Safdas 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 itu 3 bulan kemarin Safdas pindah lagi itu tuh ya. Tadi pun ku dengar di kereta biar aku semangat termotivasi gitu kan. Ku dengarkan lagi lagu itu. Kamu bisa. Pasti bisa. Oke deh guys, kalau begitu terima kasih. Kan juga pasti udah mau tidur kan. Ada lagi yang nonton? Masih banyak yang nonton sebenarnya. Berarti didengarkannya dari tadi kita ngomong. Iya, dari tadi sebenarnya ada yang komen-komen gitu. Ada yang nanya ini Cora ya? Iya anjir. Masih dia nanya lagi. Terus kursusnya cuma untuk au pair ya. Sebenarnya bisa sih. Rugi kalau menurutku. Rugi. Jangan cuman ambil bahasanya doang guys, kalian mendingan au pair. Karena kan kalau paket au pair tuh udah sekalian sekarang tuh udah sama apostil, udah sama translate. Makan siang sama makan malam kan dicoret itu, kita ganti ke berkas. Motlet lah, yang Yakul yang dulu yang biasanya dikolihkan ke TK. Jadi kita bagi-baginya ke TK. Gitu. Tapi siapa tahu dia umurnya udah di. Iya sih. Kalau memang mau nikah, ada yang mau mau program Ausbildung, boleh masuk situ. Biaya apostil, translate itu. Apalagi kan bikin paspor alasannya apa? Mau traveling ke sini tuh sudah ya. Aku kemarin Sekarang udah gampang. Sekarang udah pakai surat pengantar dari dulu sih Kak. Tapi aku dulu gampang aja Kak. Kalau dibilang kayak ini. Aku dulu gampang karena ada kakakku di Malaysia kan. Jadi aku mau mengunjungi kakakku. Aku ada omku juga. 8 tahun nggak ketemu sama kakakku. Jadi aku mau pulang sambil langsung di ACC gitu. Udah kemarin kan di Pribet juga. Iya. Harus kayak tanda aku di situ langsung keluar kemarin tuh. Tapi untung lah pasti aku benar-benar tinggal di Malaysia. Jadi ada bukti. Alasannya. Oke lah guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, di comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau nanya tentang TIJ, boleh silakan DM. Lama juga ya kita berkuar-kuar. Sebenarnya masih banyak yang mau kutanyain sih sama kalian. Takut kalian capek. Nggak terasa ya? Sejam. Masuk YouTube nanti itu Kak? Iya. Nanti di crop. Dia kamera. Keren
kemarin ya. Yang di sini di Jerman. Berapa biayanya, weh? Aku nggak tahu dia sih yang Aku biaya 300, sama 350. bukunya semuanya. Dia yang bayar. Itu berapa kali dalam seminggu? 3 kali. Aku 3 kali. 3 kali juga ya. VHS ya? Ya. Iya. Tapi aku pas aku kan pertama ambil aswai kan. Terus aswainya itu kayak gurunya itu menjelaskan kayak nggak ngerti aku Kak menjelaskan. Tapi pas ambil kayak bisa kali aku ngerti apa yang dia sampaikan. Sama yang A2 pasti orang Jerman. Nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Bukan Bukan orang Jerman. Bukan. Yang B1? Yang B1 orang apa namanya? Yang dekat sama Rusia itu. Ukraina. Ya, Ukraina. Soalnya biasanya kalau orang asing itu justru lebih bagus ngejelasin Dia bukan dibandingkan orang Jerman aslinya. dia bukan orang Jerman. Karena kalau orang Jerman aslinya mereka kan istilahnya memang terbiasa dengan bahasa itu. Tapi kalau kita orang asing itu udah tahu sela-selanya. Ini caranya gini, rumusnya ini gini biar cepat ngapalnya. Itulah terkuras duitku 350. Emang nggak dibayarin? Itu BN, maksudnya di BN juga. Nah, iya sih. Terus ambil bedswai pung ain 350 juga. 352. Wow. Oh, kamu sempat ngambil juga B2? Iya, B2 pung ain. Tapi nggak. Yang ini yang Padahal yang ditanya soalnya mahal kali, Pak. emang di München tuh nggak ada kayak komunitas istilahnya yang bisa ngasih gratis gitu. Kalau di Köln itu ada mereka. Nggak tahu aku, Pak. Mama aku ini pun pernah dia ini apa carikan aku apa namanya tempat kursus kan B1 masa B1 dari kayaknya bulan 1 sampai bulan 7. B1 Iya lama kali. Bulan sini lah aku cari sendiri. Aku sendiri. itu mungkin yang seminggu. Oh, 2 kali. Oke. Nggak salah, iya. Dan 1 kali pertemuan itu berapa jam? Yang 3 kali ini dari jam 6 sampai jam 9 malam. Lumayan 3 jam weh sekali pertemuan. Tapi ini apa namanya yang guru B1 ku ini dia kan sama guru B1 ku sama B2. guru, ya itu dia lebih ke dia nggak terlalu fokus ke gramatik, dia lebih fokus Expression ya. expression kayak diskusi kayak apa yang harus dijelaskan, apa harus dijelaskan bagaimana. Tapi dia suka ngebahas latihan-latihan ujian juga. Enggak. Oke, jadi bener fokusnya expression aja. Iya. Ini tuh jadi kurang atau schreibennya. Enggak. Kalau siswa itu belajar nulis surat enggak? Doh, aku itu sampai tiap hari harus 2 halaman ngerjain PR. Jadi disuruh bikin karangan entah mimpimu ke depan apa, tradisional di negaramu apa, tentang makanan. Enggak ada kayak gitu-gitu, Kak. Terus kalau kalian punya waktu kerjaan, tapi kalau misalnya aku tahu kalian kerja sibuk, kalau kalian ini nggak sempat pun nggak apa-apa. Tapi kan emang Guruku streng banget deh. Guruku orang Rusia dulu. Iya. Streng banget. Kamu ketahuan makan ini keripik doang, suruh keluar sama dia. Disuruh keluar. Bener-bener kayak orang Indonesia, gurunya. Parah. Ngerjain PR, udah dia. Nyam. Tapi bagus sih kayak gitu kan. Jadi enak. Jadi masuk ke dalam kepala. Jadi ini kita kayak diktikan kita harus cari tahu sendiri. Ya. Keren sih itu. Jadi worth it, bayar mahal pun ya it's okay, dapat ilmu kok di situ. Ini tanya lah teman-teman di kelas kamu lanjut lagi, bilang kalah. Bukan masalah ini ku ya. Iya. Kalau aku bayar lagi. Itu berarti B1-nya berapa bulan lah? 3 bulan? Iya 3. Nih. Terus BSY-nya berapa ya? 1 bulan lebih. Tapi termasuk murah itu. 2 bulan. Berarti 3,5 itu untuk 3 bulan. Jadi istilahnya sebulan tuh cepet something lah. Ya. Menurut termasuk murah itu. Karena aku dulu di sini sebulan tuh, kalau aku bukannya statusnya verheiratet ya, itu bisa 400 euro per bulan. Jadi karena Terus buku yang dipakai apa? Apa ya? Lupa aku. Netzwerk. Netzwerk ya? Bukan ke Kak. Aduh, mau bokeh. Si badan. Jangan lari.
Itu ada buku kalau mau di foto jadiin PDF, foto aja. Boleh banget. BSY. Caranya di situ ada nggak? Aku juga ada buku bawa ini sih, yang aslinya di Indonesia. Tapi kalau kalian mau pakai aja ya. Aku nanti bisa fotokopi lagi. belum siap aku C1. Don't think about it, just move you body. Tapi nanti kalau kalian mau ambil aja dari Indonesia. Aslinya di Indo, jadi kalau kalian mau, aku gampang tinggal copy lagi. Iya kalian kan yang ungu. Iya, dapat. Inilah A2C1. Coba fokus dulu kayak ini. B1 saja belum kak, cuman aku mau tahu gramatik, setidaknya tahu lah dulu sedikit gramatik BS. Mana tahu nanti bisa ini ujian BSY. Jadi dia benar-benar sama sekali nggak ada ngajarin tentang gramatik. Ada sih kak gramatiknya, cuman dia kan dijelasin gitu loh. I see. Dia penjelasannya kayak singkat gitu. Besok. Tarik napas lah. Sesungguhnya itu akan dimulai tahun depan. Iya. Ausbildung. Masih ini aku nggak tahu lah mau jadi apa. Kayak gitu. Maksudnya kayak nggak tahu, bingung mau ambil apa. Kalau passionmu apa? Bilang mau ambil di ini apa? Yang kayak Kamaria Biru Manajemen. Oh iya. Ini bu Apa? Nggak ada dia ngambil. Tapi setidaknya dilampirkan aja. Coba aja dulu. Tapi aku dikirim ke SAP itu ya dok, pernah meskipun nggak ada dia nabin, kok bisa maksudnya ajukan banding, langsung kirim dokumenku kan ke SAP CAB itu dari iya. Okay. Terus nanti mereka cek apa maksudnya apa namanya, sebanding apa enggak. Oke. Tapi harus bayar lagi. Itu universitas swasta atau negeri? Kampusmu dulu? Swasta. Oke. Terus bayar lagi 200 $. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting nanti ini. Apalagi tuh istilahnya memang backgroundmu. Karena kalau misalkan kamu memaksa dirimu ke flage pada, nanti kamu nggak fun ngerjainnya. Tapi kalau flage emang aku nggak ini sih kak. Nggak mah. Banyak kali orang kuliah stres kak, nggak mau. Iya. Aku tahu maksudnya kayak semua di mana-mana itu stres. Tapi aku lihat kayak lebih banyak orang stres kerja di ini ya. Di flage. Di flage kayak mengeluh-mengeluh. Atau enggak air sharing. Tapi tahu lah kak. Coba aja sih. Tapi Biro kalau manajemen sharing itu. Harus ini ya? Apa? Kalau misalnya air sharing itu harus B2. B2. Harus B2. Itulah aku bilang semoga bisa tapi kalau biro manajemen itu kamu juga harus pintar ngomong. Istilahnya kamu bakal ngomong sama kunden. iya sih itu kan. Itulah makanya bahasa itu sepenting itu di sini. B2 lah harus minimal kamu pegang. Iya sih. Tapi kamu coba dulu aja, ini kan kamu bakal BFD kan kamu ini. Iya. Itu di bidang flage kan? Di ini apa? Atau mention mit Behinderung. Gunanya dulu kesempatan itu kayak cocok nggak nih kamu di bidang ini. Kalau emang cocok ya berarti ambil Ausbildung itu. Tapi istilahnya itu bakal jadi second choice aja. Kalau emang udah mentok nggak dapat lagi. Kayak apa sih? Kamu misalnya kerja di kantor tapi dia maksudnya kerjanya kayak mana? Verkauf, Einkauf. Jadi kayak kamu ngejual produk. Iya. Yes. Kamu bisa beli produknya juga. Atau kamu waktu kuliah lah manajemen kayak gimana ini, sih? Akuntansi. Yes. Ketemu lagi tuh. Gak bisa kali aku akuntansi. Udah lah, let's see. Gila. Tapi emang kalau misalkan kesempatan banyak memang di flage minat ke situ kan. Makanya aku kemarin kayak selagi masih sempat aku ambil lah dulu beasiswa ini lepotan, tapi aku ambil lah setidaknya ada basic sedikit. Terus kemarin pas kamu di tempat kursus kan expression terus tuh. Iya. Gimana? Kamu bisa nggak untuk tektokan sama orang? Bisa sedikit. Udah mulai bisa ya.
karena mau nggak mau jadi kepaksa kan. Tapi maksudnya kalau aku bicara kayak mana ya, kayak nggak kepake gramatik itu kak. Nggak apa-apa, Gramatik itu keluar kata-kata aku tapi nggak kepake lagi gramatik itu. karena yang penting kamu mau mencoba aja sih dulu. Gramatik salah itu ya itu urusan belakang lah. Karena kita emang diharuskan ngomong. Karena bagusnya kalau kamu jadi next time kamu bisa memperbaiki itu. Kalau kamu dari awal aja udah takut untuk mencoba ya percuma, nggak akan bisa, susah. Kayak tadi tiba-tiba orang ngomong doh itu kayak refleks di kepala dia tuh kayak udah bagus nih, udah pinter nih anak ini. Kayak udah bagus nih, udah pinter nih anak ini.